Waduh, lukisanku. Ini karya asli Tuan Sterling. Ini karya asli senilai 20 juta dolar. Selamat, tuan rumah. Anda sekarang telah terhubung dengan sistem Live Play, hadiah paket pemula, pengetahuan barang antik tingkat Grandmaster. Sistem pengetahuan barang antik tingkat Grandmaster? Sistem legendaris itu, aku akan jadi kaya. Mas kawin 880 ribu dolar itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, aku bisa bersama Lauren. Dari mana datangnya anak muda ini? Tangkap dia. Kamu tahu berapa harga lukisan ini? Kamu tahu? Bayar. Bayar sekarang juga. Harga. Tunggu, kamu harus masuk akal. Pelatihan dasar barang antik. Jangan pernah menyentuh barang langsung. Siapa yang melihat lukisan seperti itu? Jadi kamu seorang ahli ya? Kalau begitu aku harus bicara serius denganmu. Nona Whitmore. Sudah kuduga bakal kena masalah hari ini. Separuh dari kerugian ini akan aku tanggung sendiri. Untuk separuhnya lagi, 10 juta itu, kamu dan orang ini, kalian berdua yang urus. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku juga salah. Begini saja, separuh sisanya akan aku bayar. Itu tidak benar. Itu tidak adil. Tadi pasti ada yang mendorongku. Dorongannya, rasanya, bukan dorongan biasa dari kerumunan. Ini pasti ada yang sengaja. Songbirds terdeteksi sebagai barang palsu. Sudah kuduga. Ternyata ini memang palsu. Pak, maaf sekali. Aku tidak menyangka antusiasme sesaatku akhirnya menyeretmu ke dalam masalah ini. Untuk ganti ruginya, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak apa-apa. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Kepalaku masih sakit. Kamu harus ganti rugi padaku. Mesum. Lalu, berapa yang kamu mau? 880 ribu dolar. Bocah, kamu sudah gila. Nona Whitmore sedang bermurah hati, membebaskanmu dari tanggung jawab atas kerugian ini. Masih minta ganti rugi? Pergi sana. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa biarkan dia membuat keributan dan merusak rencanaku. Kalau dia bikin Evelyn marah dan dia tidak mau bayar, habislah sudah. Baiklah. Tentu saja, Evelyn sesuai dengan namanya, lembut dan sopan. Karena kamu begitu cantik dan baik hati, aku akan membantumu. Ibu Whitmore, dia cuma preman biasa. Jangan repot-repot dengannya. Aku yang urus. Satpam, keluarkan dia. Kasih pelajaran. Tunggu, Justin, dengar dulu. Apa yang mau dia katakan? Nona Whitmore. Apa Nona yakin lukisan ini asli? Maksudmu apa? Karena yang disebut karya asli Tuan Sterling ini adalah palsu. Anak ini mulutnya besar sekali. Ini kan karya asli Tuan Sterling. Pernah lihat yang asli belum sih? Lihat cara berpakaiannya. Kayaknya cuma mahasiswa. Anak muda sekarang. Sok tahu banget. Asal ngomong aja. Palsuan yang meyakinkan seperti ini, mana mungkin dia tahu kalau itu palsu? Tidak mungkin, mustahil. Aku 100% yakin. Ini adalah karya awal Tuan Sterling. Pasti asli. Anjing gila dari mana ini? Menggonggong seenaknya. Asli atau tidaknya lihat sendiri. Ini sertifikasi keaslian dari Keith Griffin. Ini adalah sertifikat uji mesin dari pusat koleksi. Lukisan ini memang karya asli Tuan Sterling. Benarkah? Iya, aku sudah periksa berkali-kali. Aku yakin, pasti asli. Kalau ternyata tidak, Kalau tidak, aku terserah kamu. Nona Whitmore, kamu sendiri yang bilang. Terserah aku. Ngapain banyak bacot? Aku kasih tahu sekarang. Kalau lukisan ini palsu, uang 880 ribu untuk biaya pengobatan, aku yang bayar. Dan aku akan berlutut minta maaf. Tapi kalau asli nak, menurut aturan dunia antik, mata kamu yang aku ambil. Oke, kalau ini palsu, aku kasih kamu 2 juta. Santai saja, kamu tidak akan mengambil mataku, Miss Whitmore. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk tipnya, dari sekarang. Lihat ke sini, semuanya. Sepengetahuan saya, di antara karya-karya Mr. Sterling yang ada, tidak ada desain burung seperti ini. Semuanya, tolong lihat ke sini. Apa kalian menyadari sesuatu? Mr. Sterling tidak menandatanganinya. Anak muda, itu sangat wajar. Banyak dari karya-karya awal, Mr. Sterling tidak memiliki tanda tangan. Hanya itu? Itu belum cukup. Bapak, Anda tidak paham. Mr. Sterling berspesialisasi melukis udang. Dia jarang melukis burung. Jadi, di karya-karyanya sebelumnya, karya apapun seperti ini tetap tidak ditandatangani. Hanya poin ini saja. Tidak bisa membuktikan ini bukan karya Mr. Sterling. Santai saja. Kalian semua gunakan kaca pembesar. Lihat tepat di sini. Jadi ini memang palsu. Hebat. Ini ternyata tiruan Leon Sterling. Bajingan itu. Ini jelas-jelas suap. Toko penipu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dia jelas-jelas hanya melirik sekilas. Anak ini sebenarnya siapa?
bisa sampai segini mahirnya. Justin, tiruan Leon Sterling. 2000 seharusnya cukup kan? Dan, tentang apa yang baru saja kamu katakan, bukankah sekarang kamu harus menepatinya? Apa kamu berencana mengingkari? Tidak, saya tidak berani. Bank Imperial, 880.000 diterima. Bank Imperial, 2 juta diterima. Bapak, bagaimana kalau kita bertukar kontak? Boleh. Matthew Barrett. Nama yang bagus, Mr. Barrett. Saya penasaran, bagaimana kamu akan berurusan denganku? Aku. Bagaimana aku bisa lupa ini? Miss Whitmore, urusan denganmu kita bicarakan nanti. Minggir, minggir. Matthew, kamu kenapa? Kita janjian jam 3, lihat jam berapa sekarang. Roy, maaf. Aku cuma lewat jalan antik. Ada sesuatu yang muncul. Aku jadi tertahan. Tertahan? Kalau gitu kamu telat. Maaf, Pak Cooper sudah pergi. Untuk kamu cari tempat lain saja. Di sini nggak ada kerjaan buat kamu. Pergi. Roy, kesini sebentar. Ada apa? Datang, cepat. Roy, aku. Ada apa? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan, langsung saja. Roy, aku baru gali ini. Lihat ini berharga apa enggak? Prasasti, Mingking, asli. Prasasti Mingking, giok biji hetian. Pengerjaannya lumayan. Ini barang bagus. Berharga? Omong kosong. Ini kan ibu kota. Barang antik apapun banyak sekali di sini. Yang ini mungkin cuma bernilai beberapa ratus dolar. Masalah apa? Beberapa ratus. Jadi Roy dan kalian, bagaimana kalau jual saja ke aku? Kamu ini. Setidaknya 500 dolar. Bisa kurangin? Mau bayar berapa? 400. Itu semua yang aku bawa. Baiklah, ini buat kamu. Bagus. Ini. Sudah, kerja. Ayo, cepat. Lagi 10.000 di kantong. Mencari barang antik memang menguntungkan. Dengan keahlian ini, ngapain kerja? Mobil dan rumah baru sudah di depan mata. Sekarang orang tua Lauren Maddox mungkin gak akan keberatan lagi. Hei, sayang, Jangan mesra-mesra gitu. Makan malam hari Minggu sudah diatur. Aku kasih tahu orang tuaku jarang ke ibu kota. Kalau kamu nggak menjamu mereka dengan baik, kamu bakal celaka. jangan khawatir, sayang. Siap, mereka pasti puas. Apartemen seharga 30.000 dolar per bulan, mobil mewah 2 juta dolar. Kalau Lauren tahu soal ini, aku penasaran dia akan langsung loncat ke pelukanku karena senang. Kecoa! Ada kecoa! Wah, tubuhnya, perasaan ini. Dia memang wanita tercantik di kota ini, Evelyn Whitmore. Dasar mesum! Bu Whitmore, Ternyata kamu. Aku tidak pernah menyangka Bapak Barrett adalah orang seperti ini. Baru saja, dia malah... Bu Whitmore, ada apa? Kamu lagi apa di sini? Oh, Yah, bukannya ini apartemen baruku? Aku tidak sadar kamu juga tinggal di sini. Kamu lagi? oh, pipa-pipa air di rumahku bocor. Aku mau minta tukang memperbaikinya, tapi mereka sibuk. Jadi aku coba perbaiki sendiri. Aku tidak menyangka ada kecoa. Oh, begitu. Bapak Barrett, bisakah kamu bantu aku? Apa itu? Bisakah kamu datang ke tempatku dan bantu aku memperbaiki pipanya? Ke tempatmu? Untuk memperbaiki pipa? Sudah diperbaiki. Pak Barrett, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Bapak, aku nggak tahu harus berbuat apa. Bukan apa-apa.
Sepasang kenari koleksi spesimen bagus terdeteksi. Host, tolong beri nilai segera. Misi berhasil. Kamu akan menerima skill restorasi relik tingkat dewa. Sistem live play. Kamu gila ya? Kamu yakin aku nggak bakal diusir karena dianggap mesum? Host, tolong beri nilai segera. Kegagalan misi akan menyebabkan sistem terlepas. Semua item dan kemampuan yang diperoleh akan dicabut. Sistem live play. Kamu kejam sekali. Pak Barrett. Ada apa? Nona Whitmore. Panggil saja Matthew. Pak Barrett terdengar terlalu kaku. Oke, Matthew. Kamu bisa panggil aku Evelyn. Hitungan misi. 3, 2, sistem live play. Berhenti. Evelyn. Cuma memperbaiki pipa air kok. Tapi, karena kamu baik banget, kalau kamu memang mau berterima kasih, boleh minta itu? Bukannya itu agak berlebihan? Evelyn. Aku sebenarnya tahu permintaan ini agak berlebihan. Tapi kebetulan aku suka yang ini. Aku bisa bayar. Kamu punya hobi seperti itu? Aku malu. Cuma suka mempelajarinya di waktu luang. Cuma hobi kecil. Punyaku agak kotor. Gimana kalau besok aku belikan yang baru? Nggak usah. Aku mau yang asli. Walaupun agak berdebu, aku bawa pulang dan bersihkan saja. Baiklah. Matthew, dengarkan nasihatku. Kamu sakit. Kamu butuh bantuan. Mungkin besok kamu harus pergi ke terapis. Ada apa sih? Apa penjelasanku kurang jelas? Evelyn, kurasa kamu mungkin salah paham. Aku sedang bicara tentang sepasang kenari koleksi itu. Dasar mesum. Kenapa nggak jelasin dari tadi? Pergi sana, keluar. Apa penjelasanku memang nggak jelas? Selamat, host telah menyelesaikan misi. Hadiah, teknik restorasi barang antik tingkat dewa. Whitmore Galleries adalah perusahaan barang antik terbesar. Reputasinya sangat top. Begitu saya jual tablet Ming King ini, nanti saya mau jalan-jalan di jalanan. Kalau saya beruntung, saya bisa menikahi Lauren. Selamat datang di Whitmore Galleries. Ada yang bisa saya bantu cari? Saya kesini mau jual sesuatu, sebuah tablet Ming King. Silakan lewat sini. Nyonya Whitmore, kantor sudah telepon beberapa kali. Kita kekurangan batu giok mentah berkualitas tinggi. Kita cuma bisa bertahan paling lama 3 bulan sebelum kita menghadapi risiko kehabisan stok. Bukankah kita sudah kirim orang ke lelang terbuka Emerald? Kenapa kita masih kekurangan? Tuan Dalton beli semua di lelang terbuka Emerald. Evan Dalton? Ini bagus. Teksturnya, kerajinannya, dan gayanya. Ini pasti asli. Hahaha. Dia itu. Kita bicara soal batu giok nanti. Matthew, kita bertemu lagi. Evelyn, kebetulan sekali. Nyonya Whitmore, Nyonya Whitmore. Nyonya Whitmore, ada masalah. Guci biru putih Yuan yang kita pinjam dari Evan tiba-tiba retak. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu, itu cuma disimpan di brankas. Kita sedang siap-siap untuk mengemasnya hari ini, tapi pas dikeluarkan sudah pecah. Barang itu harganya ratusan juta. Kalau kita harus ganti rugi, tidak hanya reputasi Whitmore Galleries akan hancur, tapi rantai modal kita juga bakal putus. Kalau sudah begitu, kita mungkin benar-benar bangkrut. Nyonya Whitmore, di mana Guci biru putih dinasti Yuan milikku? Batas waktunya sudah habis. Kamu harus menyerahkannya padaku hari ini. Apa? Melihat Nona Whitmore seperti ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kamu nggak bisa mengembalikannya padaku, nggak apa-apa juga. Menikahlah denganku. Anggap saja itu hadiah pertunangan. Evan Dalton, kamu menjebak aku. Lauren Maddox. Kamu sedang apa di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kamu sedang apa di sini? Dan apa hubunganmu dengannya? Lauren, ini maksudmu dengan menjaga dirimu sampai hari pernikahan kita? Diam. Masa kamu bisa dibandingkan dengan Tuan Dalton? Kamu cuma sampah yang bahkan gak punya pekerjaan. Aku minta kamu belikan tas. Kamu bahkan gak punya uang. Ngapain aku serahkan diriku padamu? Cuma karena beberapa kata yang bilang kamu akan baik padaku selamanya. Siapa yang percaya itu? Tuan Dalton itu berbeda. Karena kamu sudah melihat semuanya, mending kita jelaskan semuanya. Matthew, kita putus. Ini pacarmu yang pengangguran yang enggak berguna? Oh, Tuan Dalton, berhenti. Aku sepenuhnya milikmu. Matthew, ya? Kamu benar-benar sampah yang enggak berarti. Kamu benar-benar percaya itu? Dia cuma mempermainkanmu.
Kamu nggak tahu seberapa besar keinginan Lauren untuk keluar. Tuan Dalton. Bangsat. Kamu berani memukulku? Seseorang kesini dan pukuli dia sampai mati? Cukup. Ini wilayahku. Kalau mau cari masalah, kamu harus lewat aku dulu. Evelyn, siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau membentakku? Daripada mengkhawatirkan si pecundang ini, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Hari ini aku datang untuk mengambil kembali porselenku. Jangan-jangan kau bilang tidak punya, ya? Seharusnya aku tahu. Mana mungkin, Evan begitu baik hati. Aku kasih dua pilihan. Pertama, kembalikan barang itu padaku, atau ganti dengan dirimu sendiri, dan satu hal lagi. Tidak ada yang boleh memukulku dan lolos begitu saja. Hari ini pasti kubuat anak ini hancur. Bahkan Yesus pun tak bisa menghentikanku. Nona Whitmore, Evan datang sudah siap. Dia tahu porselennya sudah diperbaiki. Kita tidak boleh gegabah. Kalau harus membayarnya, perusahaan kita tamat. Evelyn, apa porselennya rusak? Bagaimana kalau ku bilang aku punya cara? Apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau percaya padaku, tahan Evan selama 10 menit. Suruh seseorang mengantarku melihat porselen itu. Baiklah, Tina, antarkan Tuan Barrett melihatnya. Apa? Kau mengulur waktu? Buru-buru apa? 10 menit lagi kau dapat. Evelyn, apa kau benar-benar percaya padanya? Itu bukan urusanmu. Kau pikir aku tidak tahu? Whitmore, jewelry terpukul berat karena judi batu. Kau sampai harus meminjam porselenku untuk pameran hanya demi mengumpulkan dana. Hak apa kau bersikap keras padaku? Aku kasih waktu 10 menit. Kalau tidak bisa menyerahkannya, kau akan bangkrut. Saat itu terjadi, lebih baik kau bersihkan diri dan datang mencariku. Jaga mulutmu. Tenang saja. Mimpi kali. Kamu cari masalah. Nona Whitmore, aku kasih tahu, jangan harap sama pria ini. Aku lebih tahu siapa dia daripada kamu. Dan kamu pikir kamu siapa? Bicara tentang Matthew seperti itu di depanku. Diam. Kau cuma pemburu harta yang menyedihkan. Untungnya, Matthew tidak bersamamu. Kalian berdua sampah dan kotoran, cocok saja jadi pasangan. Gan, Evelyn, kamu. lebih baik aku kasih tahu langsung. Matthew adalah pacarku. Apa? Kesal? Matthew, kamu cuma pecundang pengangguran, jangan mempermalukan diri di sini. Apa salahnya jadi pecundang? Masih lebih baik daripada orang-orang yang sok suci tapi munafik dan jadi jongos orang. Kamu yang jongos. Nak, jangan-jangan kamu mau memperbaiki porselen itu? Evelyn, aku kasih tahu, ini hasil karya tangan dewa. Pecundang seperti dia pikir bisa memperbaikinya, mimpi. Dan aku kasih tahu ini, Eagle Eye ada di mobil sekarang. Begitu porselen itu diperbaiki, aku tidak akan menerimanya. Kamu? Tidak terima kalah, kamu yang bertaruh, terima saja konsekuensinya. Kalau kamu sendiri tidak bisa melihatnya, itu salahmu sendiri. Kalau itu diperbaiki, dan bahkan Eagle Eye tidak bisa tahu, aku akan berlutut dan memanggilnya ayah. Jangan, aku tidak butuh anak seperti kamu. Evelyn, jangan buang-buang waktu. Suruh seseorang antar aku melihatnya. Evelyn. Kalau tidak berhasil, sebaiknya kamu pergi dulu. Teknik tangan dewa, bukan level yang bisa kamu bandingkan. Dan Eagle Eye, itu dikenal sebagai ahli top di kalangan antik. Barang yang diperbaiki, tidak bisa menipunya sama sekali. Matthew, aku sarankan kamu berhenti sok pahlawan. Mengingat caramu mempermainkanku selama bertahun-tahun itu, kalau kamu cuma berlutut dan patahkan kedua kakimu, aku bisa bicara dengan Tuan Dalton, dan mungkin dia akan memaafkan itu. Evelyn, apa kamu benar-benar percaya pada pecundang pengangguran ini? Host, tolong minta Evelyn menciummu sekali atas kemauannya sendiri untuk membuktikan ketulusanmu. Tugas selesai. Hadiah, 1 set bahan perbaikan tingkat dewa. Sistem live play. Ini bukan ide yang bagus. Apa? Kamu takut? Atau cuma gertak sambal? Keluarga Whitmore-mu sudah di ujung tanduk, kamu tidak bisa bertahan lagi. Kalau tahu apa yang baik untukmu, jadilah gadis yang baik. Apa kamu benar-benar pikir keberuntunganmu akan sama seperti hari itu? Evan, maksudmu apa? Insiden di toko kaligrafi adalah ulahmu? Aku tidak pernah bilang begitu. Apa yang kulakukan? Bukti apa yang kamu punya? Apa kamu benar-benar pikir dia bisa menyelamatkanmu hari ini? Dia kebetulan ada di sana? Evelyn, beraninya kamu menghinaku seperti ini? Selamat, host, telah menyelesaikan misi. Hadiah, 1 set bahan restorasi tingkat dewa. Dengan bahan ini, antik apapun bisa dipulihkan ke keadaan semula tanpa meninggalkan jejak. Hadiah telah dikirim. Apa? Cari masalah? Matthew,
Kamu ternyata... Berhenti di situ. Kamu yang mendekatinya duluan. Hak apa yang kamu punya untuk menghakimiku? Evelyn, ayo pergi. Baik, Evelyn. Kalau begitu, keluarkan porselenku. Keluarkan sekarang, aku ingin lihat bagaimana akhirnya nanti, kalau kamu tidak bisa menunjukkannya. Bersiaplah untuk bangkrut. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Matthew, kamu sebaiknya pergi sekarang. Ini bukan urusan yang harus kamu ikut campur. Evelyn, percayai aku sekali ini saja. Bawa aku ke gudang. Aku punya cara. Ini dia, waktu aku dapat dari Evan. Keadaannya masih bagus. Matthew, kamu yakin? Jangan khawatir. Serahkan semuanya di sini padaku. Kalian sebaiknya pergi dulu. Matthew, apapun hasil perbaikannya nanti, aku ingin berterima kasih padamu. Jangan khawatir. Tuan Dalton, Eagle Eye, kalau anak ini benar-benar bisa memperbaikinya, apa kamu bisa membedakannya? tenang saja Tuan Dalton. Di dunia ini tidak ada barang antik atau artefak yang bisa lolos dari penglihatanku. Tuan Dalton, tolong jangan khawatir. Matthew, dia cuma pekerja kasar. Cuma pengangguran miskin. Dia cuma penipu. Evelyn, oh, tunggu. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya padaku. Evan, buru-buru apa? Waktunya belum habis. Lucu sekali. Kalau porselen biru putih Yuan bisa dipalsukan semudah itu, harganya tidak akan semahal ini. Nona Whitmore, aku tidak pernah salah. Aku sarankan kamu berhenti melawan. Nona Whitmore, kamu benar-benar sudah putus asa, sampai percaya omong kosong seperti itu. Keluarga Whitmore, sebentar lagi akan masuk daftar hitam, di lingkaran antik. Sayang sekali Nona Whitmore. Evelyn, kamu dengar itu? Kalau menurutku, kamu sebaiknya tunggu saja sampai keluarga Whitmore bangkrut. Jangan khawatir. Nanti diranjang, mungkin aku akan lebih lembut padamu. Evelyn, kamu gila? Berani-beraninya kamu memukul Tuan Dalton? Evelyn, berani kamu pukul aku? Aku akan buat hidupmu sengsara. Sedangkan aku benci pria yang memukul wanita. Itu tidak baik sekali darimu, TN Dalton. Baiklah. Sip. Aku akan ingat kamu, nak. Kuharap kau masih akan menggertak seperti ini lain kali. Aku ingin melihat jika Evelyn benar-benar bisa melindungimu. Matthew, di mana barangnya? Tidak bisakah kau mengeluarkannya? Ada apa buru-buru? Bukankah ini ada di tanganku? Ini keramik biru putih Yuan yang pecah itu? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin? Ini tidak mungkin. Nih, Whitmore, kau tidak mencoba menggunakan barang palsu untuk menipu kami, kan? Apakah asli atau tidak? Mengapa tidak kau periksa sendiri, TN Dalton? Nih, Whitmore, ini. Aku juga tidak tahu. Badan keramiknya berat, glasirnya seperti giok, halus namun hangat, warna birunya hidup dan subur. Tekstur ini, pendarahan dan penenggelaman ini, warna ini, sedimentasi ini, badan tanah liat ini benar-benar harta asli. Bukankah kau bilang dia pecundang yang tidak berguna? Aku juga tidak tahu. Ini palsu. Ini pasti palsu. TN Dalton. Benar. Ini pasti palsu. Evelyn, kau benar-benar mencari masalah? Beraninya kau mencoba menipuku dengan barang palsu? Kau punya nyali. Menggunakan barang palsu, kau menghancurkan reputasi Galeri Whitmore yang sudah berabad-abad. Kau sendiri yang mengundang ini. Jangan khawatir tentang itu, TN Dalton. Apa? Masih menggertak? Ketika waktunya tiba, aku akan lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu. Nih, Whitmore, jangan terlalu cepat percaya pada orang lain. Ketika waktunya tiba, tidak hanya akan memalukan, itu juga akan melibatkanmu. Eagle Eye, pergi lihat. Apakah ini benar-benar barang kita atau bukan? Ya Pak, Evelyn, kau akan jatuh. Tidak ada barang antik di dunia ini yang bisa lolos dari penilaian Eagle Eye. Kali ini, aku akan pastikan kau berharap mati. Aku dengar, penilaian Eagle Eye tidak pernah salah. Nah, ini bakal seru nih. Bener banget, di seluruh kalangan antik, Eagle Eye tidak pernah keliru. Sekarang, Nona Whitmore mungkin sudah tamat.
Cuma segini kemampuan Eagle Eye? Membutuhkan waktu lama hanya untuk sepotong yuan biru putih yang sederhana? Eagle Eye, sudah cukup melihatnya? Tuan Dalton, ini adalah Gucci yuan biru putih Anda. Glazurnya yang retak-retak dan tulisan di dasarnya. Bahkan tanda rahasia yang Anda tinggalkan dulu. Cacat kecil di bibirnya masih ada. Terlebih lagi, restorasinya sangat sempurna, tak berbekas. Lebih halus dari karya Divine Hand. Tidak mungkin. Pasti Anda salah menilainya. Periksa lagi. Pakai alat untuk memeriksanya. Sudah saya lakukan. Komposisi pastanya dan kobaltnya, keduanya dari dinasti Yuan. Bahkan tanda penuaannya juga cocok. Tuan Dalton, Gucci ini asli. Tuan Dalton, oh, tunggu. Aku ingat kau bilang akan memanggilku ayah. Kau? Sayangnya, aku tidak mau punya anak sepertimu. Kau cari masalah. Tuan Dalton, kau mau buat keributan lagi di tempatku? Kau. Tuan Dalton, jangan gegabah. Jangan hancurkan rencana besar ayahmu. Evelyn, aku sudah mendaftar untuk hari ini. Ayo pergi. Tunggu, Apa maumu? aku berubah pikiran. Aku tidak tahan dengan kesombonganmu. Sekarang, berlututlah dan panggil aku ayah. Matthew, diam. Jangan cari gara-gara. Kamu bahkan tidak pantas menggosok sepatu Mr. Dalton. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu kepada Matthew. Kamu berani memukulku? Mr. Dalton. Tutup mulutmu, bodoh. Belum cukup kamu mempermalukanku? Mr. Dalton, kau bisa mundur dari taruhan ini. Namun, aku khawatir setelah hari ini, seluruh komunitas antik. Tidak perlu sampai besok. Dalam setengah jam, aku jamin seluruh komunitas antik akan tahu tentang reputasimu. Mr. Dalton, jangan rusak rencananya. Baik, main yang bagus. Kali ini kau menang. Ayah, Satu lutut. Inikah batas kesungguhan Mr. Dalton? Juga, suaramu terlalu pelan. Aku tidak bisa mendengarmu. ayah, Matthew, Evan sangat kehilangan muka. Dia pasti akan balas dendam. Evelyn, kamu pikir kalau aku tidak melakukannya, dengan kepribadian Evan, dia tidak akan balas dendam? Pokoknya, hati-hati saja. Evelyn, karena tidak ada hal lain lagi, maka aku akan... Host, tolong undang Evelyn untuk makan malam romantis. Selesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah keterampilan judi batu tingkat Grandmaster. Sistem live play muncul. Host, aku di sini. Apa? Kamu yakin ini? Hidup sebagai mainan, dan bukan hidup sebagai playboy. Hidup bersantai tidak bisa tanpa ditemani wanita cantik. Host boleh menolak? Baiklah, kamu menang. Matthew, apa yang ingin kamu katakan? Oh, Evelyn, tidak maukah kamu mengundangku ke kantormu untuk nongkrong? Tentu. Evelyn, pasti ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Whitmore. Sudah kuduga. Bahkan kamu menyadarinya. Dengan status keluarga Whitmore, bukan cuma sebuah barang antik yang membuatmu begitu hati-hati. Evan itu sangat sombong. Aku tidak bodoh. Kamu benar. Whitmore Co. sedang dalam masalah. Mau berbagi cerita? Whitmore Co. mulai dari barang antik, tapi bisnis utama kami adalah Whitmore Jewelry. Setahun yang lalu, keluarga Dalton bekerja sama dengan beberapa perhiasan luar negeri untuk memonopoli batu permata kelas atas dan pasokan zamrud. Ini menyebabkan bisnis kami langsung merosot. Kami sekarang sudah terdesak ke ujung tanduk. Apa keluarga Dalton benar-benar punya kekuatan sebesar itu? Nyonya Whitmore, saya sudah mendapatkan hasil penyelidikan yang Anda minta. Bagaimana keadaannya? Ibu Whitmore, tepat seperti yang Ibu perkirakan. Pemilik toko kaligrafi itu diatur oleh Evan Dalton. Lukisan Tuan Sterling adalah karya tangan ilahi. Tunggu. Bukannya itu karya Leon Sterling? Matthew, maaf sudah melibatkanmu dalam hal ini. Matthew, ini 1 juta. Memang tidak banyak, tapi ini sebagai tanda terima kasihku. Terima kasih sudah membantuku. Kamu sudah 2 kali membantuku. Kalau bukan karena kamu, Evan pasti sudah berhasil. Passwordnya 6 angka 0. Evelyn, kamu tahu aku nggak pelit? Sebenarnya, apa yang terjadi? Bagaimana Leon bisa menjadi tangan ilahi?
Leon dulu mencari nafkah dengan memalsukan. Dia menipu banyak kolektor di kalangan barang antik. Lalu, dia ditekan dan hampir kesulitan. Aku baru tahu setelah menyelidiki kalau Leon meniru Tuan Sterling. Kemudian Leon diselamatkan oleh keluarga Dalton. Oh. Jadi tangan ilahi itu adalah Leon. Leon adalah tangan ilahi. Tepat sekali. Jadi, kamu harus berhati-hati. Kali ini, kamu benar-benar menyinggung keluarga Dalton. Mengenal Evan, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aturan dasar di dunia barang antik adalah semuanya tergantung pada mata kamu. Karena keahlianku lebih unggul, kenapa aku harus takut padanya? Masalahnya, tidak sesederhana yang kamu pikir. Dia didukung oleh keluarga Dalton. Keluarga Dalton sudah merencanakan ini lama sekali, dengan tujuan menargetkan kami, Whitmore, Co. Sekarang kamu sudah menggagalkannya, mereka pasti akan menganggapmu sebagai dur dalam daging dan pengganggu bagi mereka. Mereka pasti ingin segera menyingkirkanmu. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi Evelyn, karena aku sudah banyak membantumu, bagaimana seharusnya kamu membalas jasaku? Bapak Dalton, tolong jangan marah. Matthew itu hanyalah pecundang yang tidak berguna. Pecundang yang tidak berguna? Dia pecundang yang tidak berguna? Lalu kamu apa? Apakah kamu bahkan lebih buruk dari pecundang yang tidak berguna? Bapak Dalton, aku juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Bapak Dalton, tolong berhenti memukulku. Aku salah. Saat ini, aku benar-benar murka. Eagle Eye? Dari mana sih anak ini datang? Bapak Dalton, dia sangat aneh. Sepertinya anak itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Baik itu penilaiannya atau keterampilannya, keduanya sangat hebat. Sangat hebat? Baiklah. Cari tahu tentang dia, cari tahu apa masalahnya. Karena dia berani melawanku, aku akan membuatnya berharap dia mati. Ya Pak, segera. Bukankah kamu bilang anak ini adalah orang yang tergila-gila padamu? Iya, Bapak Dalton. Lalu jauhkan dia dari Evelyn. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, aku hanya ingin hasilnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Aku akan segera melakukannya. Sial, semua ini salah orang yang tergila-gila sialan Matthew itu. Kalau tidak, mengapa Bapak Dalton memperlakukan aku seperti ini? Dia bahkan berani menghina aku. Kali ini, jika aku tidak mengajarinya pelajaran, maka namaku bukan Lauren. Dia benar-benar berani memblokir nomorku. Aku akan memastikan kamu menyesalinya. Matthew, kamu sebenarnya siapa? Aura canggihnya ini. Aku mau menyerah. Ada apa? Evelyn, kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Ya karena kamu tampan dong. Jadi, kamu tipe orang seperti apa? Evelyn, apa kamu coba menggoda aku? Aku? Enggak kok. Apa? Kamu jadi malu? Kan kamu yang mulai ngegoda aku. Apa? Kamu bisa ngomong, tapi nggak bisa nerima? Aku. Evelyn. Apa? Kamu merasakannya? Kamu? Evelyn. Ya, sekarang? Nggak takut, Evan? Balas dendam? Enggak. Evelyn, boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Kenapa keluarga Dalton mengejar-ngejar keluarga Whitmore? Hal-hal nggak mungkin sesederhana itu. Karena keluarga Whitmore menguasai saluran barang antik untuk seluruh pasar utara. Jadi, keluarga Dalton ingin merebut seluruh pasar utara dari kalian. Tepat sekali. Oh, begitu. Baiklah. Aku akan bantu kamu dalam hal ini. Apa? Aku bilang, aku bantu kamu. Aku akan pastikan keluarga Whitmore tetap yang teratas. Matthew, hari ini, terima kasih. Cuma terima kasih doang? Aku. Evelyn, kamu melamun sepanjang jalan.
Jangan-jangan kamu lagi mikirin gimana caranya ngucapin terima kasih ke aku. Enggak kok. Evelyn, kamu aja yang malu-malu. Matthew. Dasar Matthew, berani banget kamu ngomong gitu. Selamat kepada host yang telah menyelesaikan tugas makan malam romantis dengan Evelyn. Hadiah, keahlian Grandmaster Stone Gambling. Jadi ini dia keahlian Grandmaster Stone Gambling. 1 tebasan ke surga, 1 tebasan ke neraka. Wah, luar biasa. Halo, kenapa nelpon? Matthew, siapa yang kasih kamu nyali buat ngomong ke aku pakai nada kayak gitu? Kamu? Soal hari ini, aku belum selesai sama kamu. Jangan kira pakai trik murahan kayak ngeblok aku bisa bikin aku kesel. Dengar ya, kalau mau minta maaf, besok, kamu harus, di depan orang tuaku, berlutut dan minta. Tahu juga, Matthew itu benar-benar cupu. Dia emang gak bisa ninggalin aku. Besok, waktu orang tuaku datang, kamu harus jemput mereka pakai mobil mewah. Hadiahnya juga harus siap. Dan, mas kawinnya, jangan harap bisa ngurangi 1 sen pun. Kalau enggak, jangan mimpi mau nikah sama aku. Ngerti? Iya juga. Aku udah ngeluarin banyak duit buat Lauren 2 tahun terakhir ini. Duit ini harus aku dapetin kembali. Aku inget kalau pas lagi pacaran, sebagian duitnya bisa diminta balik. Enggak, aku harus tanya ke pengacara. Evelyn? Evelyn, Aduh, Evelyn, aku, brengsek. Jujur saja, pintunya terbuka. ini memalukan banget. Jadi, kenapa berkunjung selarut ini? Ada masalah apa? Evelyn, kamu kenal pengacara yang bagus? Aku ada beberapa pertanyaan. Terjadi sesuatu? Tidak. Bukan hal besar. Aku cuma mau putus hubungan dengan Lauren untuk selamanya. Kamu harus bicara dengannya. Evelyn, terima kasih. Evelyn, tubuhmu bagus banget. Dasar mesum. Kamu pasti Matthew. Dan kamu pengacara Julia. Evelyn bilang kamu punya beberapa pertanyaan untukku. Benar, pengacara Julia. Aku, Karena kamu adiknya Evelyn, kamu bisa panggil aku Tante Julia saja. Tante Julia, pengacara Julia. Itu tidak adil. Kita baru ketemu, lalu kamu sudah mau main pangkat? Pengacara Julia, langsung ke intinya saja. Mantan pacarku selingkuh. Aku dikhianati. Aku mau uangku kembali. Bisa tidak? Tentu saja. Asalkan kamu bisa buktikan uang itu. Bukan hadiah, pasti bisa kita kembalikan. Begini saja, tentukan waktunya, aku akan ikut denganmu. Hari ini. Kalau tidak salah, orang tuanya sudah sampai di sini. Ada apa dengan Lauren dan Matthew? Apa yang terjadi? Bukannya mereka bilang akan menjemput kita? Bajingan kecil itu. Mereka bahkan belum menikah. Dan dia sudah berani bersikap tidak sopan seperti ini. Tunggu saja. Aku akan memberinya pelajaran. Ibu, ayah, kamu, anak kurang ajar. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kita sudah setuju dia akan mengirim mobil mewah untuk menjemput kita? Dia di mana? Benar-benar tidak berguna. Bahkan hal kecil seperti ini saja tidak bisa dia tangani. Untuk apa kami membesarkanmu? Sialan kau, Matthew. Beraninya kau memperlakukan orang tuaku seperti ini. Bahkan nanti kalau kau berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, ayah, jangan khawatir dulu, aku akan telepon Matthew sekarang. Ibu, ayah, aku tidak bisa menghubungi Matthew. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kenapa? Karena kau tidak berguna. Bahkan seorang pria saja tidak bisa kau kendalikan.
Kalau kau berani mengacaukan urusan kakakmu, tunggu saja lihat bagaimana aku menghadapimu. Cukup. Kalian tidak merasa cukup malu? Ayo kita pergi. Nanti aku yang berurusan denganmu. Cepat. Matthew, kamu kenapa sih? Orang tuaku sudah ada di restoran. Kamu tidak kelihatan batang hidungnya. Kamu masih mau menikah atau tidak? Baiklah, aku datang sekarang. Sudah kuduga. Matthew memang penurut. Dia memang tidak bisa meninggalkanku. Ibu, ayah, Matthew bilang dia akan segera datang. Nah, baru benar. Bajingan sialan itu. Beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Nanti kita beri dia pelajaran. Oh, kalian semua sudah di sini. Jadi akhirnya kau muncul juga. Cepat minta maaf pada orang tuaku. Kalau tidak, tidak mungkin aku menikah denganmu. Matthew, beraninya kau. Begini caramu memperlakukan kami. Matthew, dengan sikap seperti itu, kau takkan menikahi putriku. Matthew, selera orang-orangmu tidak terlalu bagus. Matthew, sudah cukup. Permainan apa lagi yang kau lakukan sekarang? Setelah kejadian dengan Evelyn kemarin, aku sudah mau mengabaikannya. Dan orang ini, dari mana kau menyewa aktris ini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penasihat hukum TN Barrett, Julia Monroe. Ini adalah catatan transfer yang dilakukan selama hubungan oleh TN Barrett kepada NN Maddox. Matthew, kau ini laki-laki apa bukan? Pakaian, tas, riasan, dan perhiasan yang dibeli TN Barrett untuk NN Maddox, kami akan mengabaikannya. Selain itu, total transfer yang diberikan kepada NN Maddox dan orang tuanya selama bertahun-tahun berjumlah $128.600. Saya meminta NN Maddox mengembalikan seluruh jumlahnya. Atas dasar apa? Atas dasar itu adalah uang TN Barrett. Semua catatan ada di sini, dan tidak ada bukti ini adalah hadiah. Secara hukum, semuanya harus dikembalikan. Tentu saja, Anda bisa menolak, tapi nanti Anda bisa menghadapi gugatan hukum. Matthew, apa ini memang perlu? Kau selingkuh dariku. Lalu, bagaimana kau bisa bertanya seperti itu? Kulitmu tebal sekali ya. Bagaimana bisa? Kau tak tahu malu. Dasar anak kecil, kau benar-benar keterlaluan. Beraninya kau bicara seperti itu pada kami. Betul, anakku menyukaimu. Itu sudah rejeki nomplok. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf, dan keluarkan uang mahar 1 juta untuk ganti rugi pada kami, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Dasar binatang, kamu masih berani minta uang pada kami. Aku akan pukul kau, sampai mati. Kalian mau apa? Aku peringatkan kalian. Ini masyarakat yang diatur hukum. Jangan bertindak gegabah. Tuan Maddox, saya ingatkan dengan baik-baik. Penganiayaan itu ilegal, dan pembunuhan berarti kalian akan berurusan. Jika klien saya, Tuan Barrett, disakiti secara fisik, dia berhak membela diri. Pergi sana. Aku tidak peduli dengan hukum. Sayang, pukul dia. Pukul si brengsek ini. Kalau tidak, dia akan menganggap kita lemah. Sayang, kamu baik-baik saja? Aduh, Dasar otak udang, aku baik-baik saja. Beraninya kau memukul orang tuaku. Aku bunuh kau. beraninya kau memukul anakku. Telepon polisi, kita harus telepon polisi. Telepon, biarkan polisi menangkap si brengsek ini. Lauren, kali ini jangan lembek. Kau dengar? Tanpa 3 juta itu, biarkan dia berurusan. Matthew, sebaiknya kau bersiap untuk berurusan. Siapa yang memanggil polisi? Pak polisi, saya yang menelepon. Itu dia. Dia sengaja menyerang orang tua saya. Tangkap dia sekarang juga. Pak polisi, saya adalah penasihat hukum TN Barrett. Nona Maddox ini adalah mantan Matthew. Kami kesini hari ini untuk menuntut dia melunasi pinjamannya. Kamu bohong. Kami baru saja membahas pernikahan kami. Nona Maddox, kamu pikir orang bodoh? Lauren, jangan tidak tahu malu. Saat kamu selingkuh dengan Evan, kamu pikir aku masih mau menikahimu? Pak polisi, saat klien saya mengetahui Nona Maddox selingkuh, dia secara tegas mengakhiri hubungan. Saya punya rekaman CCTV saat itu di ponsel. Kalau begitu, mari kita perjelas. Matthew, kita sudah selesai. Ini adalah catatan transfer yang dilakukan TN Barrett kepada Nona Maddox selama hubungan mereka. Tidak tertulis itu hadiah cuma-cuma. Tidak ada pembayaran 520 atau jumlah 1314 yang mengekspresikan kasih sayang antar pasangan. Klien saya berhak secara hukum untuk menuntut pengembalian dana. Jangan mimpi. Tidak mungkin. Dia memberikannya ke Lauren atas kemauannya sendiri. Video berikutnya ini memperlihatkan apa yang baru saja terjadi. Pihak lain mengamuk,
dan menyerang klien saya. Klien saya, dalam upaya melindungi dirinya, terpaksa bertindak membela diri. Pak Polisi, saya meminta keduanya ditangkap dan didakwa melakukan penganiayaan sengaja. Bawa mereka pergi. Lauren, dasar pembawa sial. Kamu cuma mau lihat kami ditangkap? Aku tidak mau pergi. Madon, ini mimpi buruk. Tidak ada keadilan. Dengar ya. Matthew, aku akan membayarmu kembali. 128.600. Aku. Berhenti di situ. Antara kamu bayar lunas hari ini, atau kamu ikut masuk juga. Matthew, setelah bertahun-tahun bersama, harus segitunya teganya. Ibu Maddox, mau main-main? Bibi Julia, kita bisa gugat untuk ini kan? Ya. Aku pasti akan kembalikan uangmu, tapi aku tidak punya uang sekarang. Aku akan buatkan surat utang. Boleh tidak? Pak Polisi, dua orang ini diduga melakukan pemerasan, dan video berikutnya menunjukkan. Matthew, harus segitunya teganya? Aku yang tega? Pernahkah kamu pikir betapa teganya dirimu saat kamu selingkuh dariku? Selama bertahun-tahun ini, aku memberikan segalanya untukmu. Dan bagaimana keluargamu memperlakukan aku? Ibu Maddox, satu persatu, kamu berutang, kamu bayar. Sesederhana itu, menurutmu untuk apa Pak Polisi ada di sini? Kalian berdua, ikut aku. Dasar anak kurang ajar. Ini semua salahmu. Kamu mempermalukan kami. Aku akan bunuh kamu. Lauren, cari seseorang untuk keluarkan kami dari sini. Kamu dengar, selamatkan kami. Matthew, sekarang senang? Senang? Kamu salah paham. Sebaiknya kamu cari pengacara yang bagus. Dan bersiaplah untuk sidang. Matthew, kamu cuma pecundang miskin. Berani-beraninya kamu perlakukan aku seperti ini? Percayalah, satu kata dari Tuan Dalton dan kamu tamat di kota ini. Ibu Maddox, apakah kamu mengancam klien saya? Matthew, kamu akan bayar untuk ini. Aku tidak akan lupakan ini. Bibi Julia, maaf, kamu harus melihat kekacauan itu. Tidak apa-apa. Begitulah hidup. Setiap orang pasti pernah bertemu dengan beberapa sampah masyarakat atau wanita yang pelin-pelan. Julia membantu host memulihkan kerugian. Tugas baru, cium Julia untuk menunjukkan rasa terima kasihmu. Hadiah, kemampuan bertarung tingkat Grandmaster. Sistem live play, kemari. Apa kamu yakin ini ucapan terima kasih bukan balas dendam? Matthew, ada apa? Bibi Julia, sepertinya kamu mungkin pernah berurusan dengan beberapa brengsek juga. Ada apa? Matthew, kamu mau menghibur aku? Nggak kok. Jadi cuma omong doang, nggak berani. Julia, kamu memang murahan. Apa? Nggak laku? Sampai harus nungguin anak ganteng? Noah Hurst, urusanmu apa? Siapa ini? Cuma orang brengsek. Julia, kamu makin rendah aja. Orang kayak gini, kamu suka? Dia masih lebih baik darimu. Kenapa nggak? Kenalin pacar cilikmu itu? Bukan urusanmu. Sayang. Siapa tua bangka ini? Siapa yang kau bilang tua bangka? Bukan kamu, laki-laki umur 40-an. Kalau bukan kamu, masa aku? Diam. Lihat dirimu sendiri. Kamu pucat dan botak. Jelas kurang stamina. Untungnya sayangku ninggalin kamu. Kalau enggak, dia bakal sengsara. Aku enggak kayak kamu. Aku muda, kuat, dan penuh energi. Aku pasti bikin sayangku merasa sangat puas. Iya kan, sayang? Betul. Nggak boleh. Aku harus balas cium dia. Kalau enggak, aku yang rugi. Selamat, misi selesai. Hadiah, keterampilan bertarung tingkat Grandmaster. Untungnya, aku lumayan cerdik. Makanya, misinya bisa selesai. Baik. Bocah, aku akan ingat kamu. Sekarang pergi. Suruh seseorang, awasi anak ini. Suruh seseorang, selidiki latar belakangnya. Aku merasa ada yang aneh darinya. Baik, Pak. Tante Julia, terima kasih untuk hari ini. Aku tidak yakin soal biaya hukumnya. Selain sebagai temannya Evelyn, bukankah kamu juga membantuku hari ini? Membicarakan uang itu tidak sopan. Itu berbeda. Bedanya apa? Begini saja, Evelyn bilang kamu sangat berbakat. Terutama dalam hal barang antik. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau ikut denganku ke jalan antik? Aku sudah lama ingin membeli beberapa barang. Bagaimana menurutmu? Boleh.
Selamat datang. Apa yang kalian cari? Tante Julia, mau beli apa? Cuma beberapa pernak-pernik untuk klien. Sekitar 20 atau 30 ribu. Tidak perlu yang terlalu mahal. Yang penting, klienku suka mengoleksi. Kalian datang ke tempat yang tepat. Tokoku mungkin kecil, tapi lengkap. Aku punya segala macam koleksi yang cocok. Ayo lihat, kalian berdua. Botol tembakau, jimat, gelang, kenari, giok, dan tanah liat yishing, dan semuanya asli. Jadi klienmu biasanya suka apa? Keramik. Ku dengar dia suka keramik. Itu mungkin agak sulit. Dengan harga segini, kamu cuma dapat barang rakyat biasa. Ini, lihat ini, nak. Keramikku, piring Junwareku. Jalan kok nggak lihat-lihat. Barang saya jadi pecah. Kamu harus ganti rugi. Lepasin. Tenang, ada saya. Kamu ini agak keterlaluan. Nona ini lagi sibuk lihat-lihat barang. Masa iya dia punya mata di belakang kepala? Justru kamu yang nggak lihat jalan, malah nyalahin dia. Kalau dia nggak belok tiba-tiba, masa saya nabrak dia? Saya nggak peduli. Ini kan Junware. Piring sebesar ini, kamu tahu harganya berapa? Istana saja nggak punya. Cuma ada satu di dunia. Keramik Junware? Jangan bercanda. Jangan-jangan ini memang lebih baik sepotong Junware daripada 10.000 keping emas. Pak, sekarang kamu malah cari gara-gara. Saya kan nggak tahu kamu ada di belakang. Kamu yang ketabrak, itu urusan kamu sendiri. Kalau kamu terus begini, saya harus menganggap kamu sengaja menjebak saya. Kamu. Saudara, ini nggak benar. Kamu yakin ini Junware? Betul. Badan keramiknya kering, dan retakannya kasar banget. Terus kamu bilang ini Junware? Lihat retakan ini. Ini pola 100 lapis. Terus lihat. Sertifikat penilaian ahli. Bahkan rumah lelang Sotheby's dulu mengundang saya. Masa bisa palsu? Kecuali kamu merasa lebih hebat dari para ahli. Saya lebih hebat dari ahli atau enggak, kita nggak tahu. Tapi Junwaremu ini agak lucu. Coba, jelaskan ini. Kenapa ada label aman untuk microwave sama kode QR? Lupakan itu. Sansing Dui aja punya setir. Punya gue cuma kebetulan. Jangan khawatirkan itu juga. Hasil appraisal gua bilang ini baru banget, baru, tidak terbantahkan. Lapor polisi kalau nggak terima, kita bisa ke pengadilan. Tunggu dulu. Soal Junware itu, jangan dibahas dulu, kita berdua tahu apa yang terjadi. Apa kamu bersedia menjual lukisan ini? Ini lukisan wanita karya Tang Bohu, berapa tawaranmu? Segini. 300.000? Nggak mungkin. Minimal 2 juta. Sudah bisa ditebak, dunia koleksi itu penuh orang aneh. Pertama, Junware yang tahan microwave. Sekarang, Tang Bohu asli. Apa dia pakai stocking hitam juga? Susah ditebak. Mungkin, bisa jadi nonanya lagi pegang HP. Boleh lihat? Matthew, kamu. Aku pegangin. Aku cuma lihat-lihat. Silakan, lihat. Koleksi gue semua barang kelas atas. Kalau lagi nggak bokek, gue nggak akan mau jual. Mas, silakan duluan. Bung, apa kamu tertarik? Mau kita patungan beli lukisan ini? Gue urun 500.000. Gimana? Kamu pikir ini asli? Menurut gue sih asli. Dia paham. Ini bukan harta karun langka, tapi ini karya tangan Tang Yin. Patungan beli dengan 2 juta, lalu jual lagi. Untung 2 atau 3 kali lipat. Anak ini, takutnya dia bakal dirugikan. Bisnis ini bergantung pada mata tajammu, mangsa keserakahan. Dilihat dari situasinya, dia lagi dijebak. Matthew, atau mungkin ya enggak? Gak apa-apa, Mas. Jangan takut. Kalau gitu gue ambil sendiri aja. Gimana? Sudah putuskan? Kalau nggak mau, gue cari tempat lain. Aku ambil. Cuma 2 juta, kan? Alipay menerima 2 juta yuan. Lumayan. Wah, keren. Jadi, bolehkah aku lihat lukisan ini sekali lagi? Silakan. Ada yang aneh. Sekilas pandang, memang terlihat seperti karya Tang Yin. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ada yang janggal, ada cacatnya. Sudah kuduga, benarkan dugaanku. Anak ini tertipu. 2 juta ini prakteknya terbuang percuma. Apa? Ada masalah apa? Kenapa? Lukisan ini jelas-jelas palsu. Kalau bukan Tuan Dalton, ada apa? Hujan sudah reda dan matahari bersinar, jadi kamu merasa jadi jagoan lagi? Matthew,
Jadi ini Tuan Dalton. Cantik, kamu kenal aku? Yang di hadapanmu ini adalah Evan Dalton. Maaf, tapi aku tidak tertarik dengan barang bekas. Aku merasa jijik. Dasar perempuan tua. Siapa yang dibilang perempuan tua? Perempuan tua itu memanggil dia. Semuanya diam. Matthew, kamu pikir kamu hebat? Membeli lukisan palsu dengan 2 juta? Aku yakin kamu tidak tahu. Kalau semua ini adalah rencana yang kususun. Nah, sekarang setelah tahu kebenarannya, sakit hati, kan? Apa, Matthew? Ini penipuan. Kita harus minta uang kembali. Minta uang kembali? Kamu bermimpi kali. Pelatihan dasar di dunia barang antik tidak termasuk pengembalian uang. Dalam bisnis barang antik, semuanya tergantung mata dan naluri. Tidak ada istilah barang palsu. Jadi, ini tidak bisa dikembalikan. Lagi pula, aku juga tidak mau mengembalikannya. Matthew, kamu memang keras kepala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kamu cuma bisa menggertak. Betul? Apa kamu benar-benar pikir karena sekali beruntung, lalu tiba-tiba jadi orang penting? Biar ku katakan, orang miskin, tetaplah orang miskin. Aku senang sudah tidak bersamamu lagi. Nona Maddox, kalau tidak salah ingat, kamu masih berhutang pada klien saya $128.600. Karena kamu sudah di sini, bayar sekarang. Kamu, Apa? Jangan-jangan kamu mau mengingkari? Tante Julia, mana mungkin dia? Dia sudah mencengkeram Tuan Dalton. Lauren mungkin miskin, tapi Tuan Dalton yang hebat pasti tidak kekurangan uang. Tuan Dalton, lihat mereka. Cuma 100.000 lebih sedikit. Aku akan transfer ke kamu. Aku anggap saja sedekah untuk orang susah. Terima kasih banyak. 128.600. Karena Tuan Dalton begitu dermawan, aku tidak keberatan kalau ditambah bunga. Sungguh tidak keberatan. 1. Pembayaran diterima, $128.600. Pantas Tuan Dalton dermawan. Sepertinya, ini cinta sejati. Tapi itu wajar. Lagi pula, kemampuan Lauren cukup mengesankan. Kamu brengsek. Apa yang kamu omongkan? Matthew, cuma sekitar 100.000. Uangku banyak. Lagi pula, aku baru saja tidak sengaja mendapatkan 2 juta darimu. Sedikit uang ini, cuma seperti memberi pada pengemis. Tuan Dalton, apa kamu yakin mendapat untung? Bagaimana kalau kamu malah rugi? Jangan bilang, kamu benar-benar berpikir, ini asli. Betul. Tuan Griffin, beritahu dia, apakah lukisan ini asli atau palsu? Tentu saja. Sayangku Tuan Dalton. Hahaha. Kalian bekerja sama. Apa? Memangnya susah dilihat? Ini adalah salinan dari zaman dinasti Qing. Kertas dasarnya dari zaman dinasti Ming. Salah menilai itu hal biasa? Kamu mau nipu kami ya? Nona, jangan bicara seperti itu. Hati-hati, aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. Tante Julia, tak perlu buang-buang tenaga dengan mereka. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Apa? Apa Tuan Dalton benar-benar ingin melakukan penahanan ilegal? Bocah, kamu tahu akibatnya jika menyinggungku sekarang? Jangan kira hanya karena belajar sedikit lalu merasa istimewa. Buat melawanku, kamu masih terlalu hijau. Oh, Tuan Dalton. Kata-kata itu seharusnya tidak diucapkan seperti itu. Mungkin ada orang yang memang bodoh. Sampah ya tetap sampah. Matthew, aku beritahu kamu, mulai sekarang jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kalau ada kesempatan berikutnya aku akan menghancurkanmu sampai tuntas. Tugas diterima. Tuan, tolong buat Evan kehilangan muka. Setelah selesai, Anda akan diberi imbalan keterampilan Grandmaster. Begitukah, Tuan Dalton? Apa Anda yakin aku yang rugi? Bukannya sudah jelas? Jangan-jangan kamu mengira ini asli? Matthew, faktanya sudah jelas di depan mata, dan kamu masih berusaha cari alasan. Aku beritahu kamu, lupakan saja. Orang sepertimu bahkan tidak layak mengangkat sepatu Tuan Dalton. Permisi. Lukisan ini, bolehkah saya lihat? Bocah tua, dari mana kamu muncul? Matthew, dari mana kamu cari aktor ini? Pak, silakan. Kamu, bocah tua, aktingmu cukup meyakinkan. Jangan-jangan kamu mau bilang lukisan ini tak ternilai harganya, ya? Apakah ini tak ternilai? Sulit dikatakan. Tapi, hanya berdasarkan lukisan ini saja, menggunakan barang tiruan desainer yang begitu berharga sebagai penutupnya, nilai lukisan ini pasti tidak akan kecil. Apa, Pak? Anda sudah tahu? Anak muda, saya Stephen Prescott. Saya ingin tahu, bagaimana saya harus memanggil Anda? Stephen, panggil saja saya Matthew. Diam. Masih mau berakting? Saya sudah cukup menghormati Anda, Tuan Griffin. Keluarkan dia untuk saya.
Tuan Dalton, tunggu, jangan. Dia adalah kepala keluarga Prescott. Itu adalah salah satu keluarga terkaya di kapital. Anak muda, omonganmu benar-benar besar. Kau sangat berani. Di kapital, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu? Tenang, santai. Matthew, bagaimana kalau saya membuka lukisannya untuk Anda? Bagaimana pendapat Anda? Tentu, merupakan suatu kehormatan melihat Anda turun tangan. Seseorang, bawakan semangkuk air dan sebuah kuas. Matthew, aku ingin melihat. Trik apa yang kau mainkan? Matthew, ada apa? Membuka lukisan? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Tante Julia, saat ini, sulit menjelaskannya padamu. Pernah dengar lebih menghargai kotaknya daripada permatanya? Ini, kurang lebih sama. Kalau begitu lukisan ini bukan tak ternilai, kan? Aduh, cantik, apa yang kau pikirkan? Ini jebakan yang aku rancang dengan hati-hati, lukisan ini sengaja dipilih. Kau pikir aku cukup bodoh untuk memberimu uang? Ya, mungkin Tuan Dalton memang sepintar itu. Uangnya lebih banyak daripada otaknya. Matthew, berhenti berhayal. Sebentar lagi, kau yang akan menangis. Ini. Ternyata lukisan ini. Ini adalah... Bagus. Sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka, aku akan melihat karya ini muncul kembali. Kau gagap? Ini apa? Ini adalah karya kayu dan batu karya Bapak Dongpo. Bapak Dongpo? Dia bisa melukis juga? Bukankah dia hanya seorang penyair? Babi Dongpo dan kaki babi Dongpo juga cukup enak. Diam. Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Matthew, lukisan ini. Apakah kau bersedia memberikannya padaku? Stephen. Matthew, kalau kau setuju, aku tawarkan segini. Apa? 5 juta? 500 juta. Selamat, host, telah menyelesaikan tugas merendahkan Evan Dalton. Hadiah, keterampilan investasi tingkat Grandmaster. Apakah ini keterampilan investasi tingkat Grandmaster? Jadi, Matthew, pikirkanlah. Aku sangat menyukai lukisan ini. Stephen, karena kau menyukainya, akan kuberikan padamu. Dasar orang tua sinting. Kau gila. Membeli lukisan dan menghabiskan 500 juta. Kau pikir kami bodoh? Hamha. Sombongnya orang yang tak tahu apa-apa. Lukisan minyak Da Vinci, Savior, terjual dengan harga selangit 450 juta dolar. Mengapa lukisan nasional dari Imperium tidak bisa dijual 500 juta? Matthew, berikan nomor rekeningmu. Aku akan transfer uangnya sekarang. 500 juta telah diterima di Alipay. Sudah, Matthew. Ini kartu namaku. Kalau ada keperluan di masa depan, jangan sungkan hubungi aku. Aku akan pergi dulu. Baik. Hati-hati, Stephen. Matthew, kau baru saja mendapat 500 juta. Ini perampokan ya? Tante Julia, merampok tidak secepat Bapak Dalton menyerahkan uang. Benarkan, Bapak Dalton, kamu? Terima kasih untuk hadiah besarnya, TN Dalton. Lain kali ada barang bagus seperti ini. Jangan lupakan aku, TN. Bibi Julia, ayo pergi. Hari ini aku dapat rejeki nomplok. Semua tagihannya ditanggung olehku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. TN Dalton. Pergi sana. Diam mulutmu. TN Dalton, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Tentu saja aku memukulmu, kamu pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Kamu barang bekas, dan kau bilang kau masih perawan? Aku tidak. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku mempermalukan diri di depan Evelyn, dan kamu juga? TN, Dalton? Itu salah paham. Aku hanya mengatur mereka. Kau buta? Kau bahkan tidak bisa mengenali apa ini? Apa gunanya kau bagiku? TN Dalton, ini bukan salahku. Ini semua salah Matthew. Keluar. Kamu cuma orang kecil. Kamu pikir aku suka padamu? Aku cuma main-main denganmu. Dan orang tuamu yang serakah? Kau pikir aku bodoh? Cepat pergi sana, kalau kau berani muncul lagi. Aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. TN, Dalton? Aku akan menghajarmu setiap kali. TN, Dalton? Hei, apa yang kau lakukan? Hei, Pergi sana. Lihatlah macam orang seperti kalian. Kalian pikir layak jadi mertuaku? Pergi sana. kamu pembawa sial. Siapa yang menyuruhmu membuat TN Dalton marah? Apa yang kau lakukan?
Apa yang kami lakukan? Kamu cuma mainan TN, Dalton untuk hiburan? Kamu pikir dengan merangkak naik akan mengubahmu jadi putri? Gadis sepertimu, TN, Dalton kami main dengan puluhan setiap tahun. Kamu membuat TN, Dalton rugi ratusan juta. Tentu saja dia akan membuangmu. Kamu pembawa sial kecil. Kamu, aku akan memukulmu sampai mati. Jangan buang-buang napasmu padanya. Dia sudah cukup mempermalukan kita. Bawa dia pulang. Nikahkan dia dengan Stumble Keith. Dia akan bayar mahar tinggi. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Mungkin dulu pernah, tapi saat ini, aku malah merasa lega. Segala sesuatu ada balasannya. Dia sendiri yang mengundang semua ini. Ya, saat seorang wanita memusatkan seluruh perhatiannya pada satu pria, dan tidak pada hal lain, naik turun hidupnya ditentukan sepenuhnya oleh hati nurani. Hati nurani seorang pria. Ayo pergi. Aku ajak kamu belanja. Hari ini aku senang sekali. Terima kasih, Matthew. Istirahatlah. Oke, kamu juga. Kamu minum berapa banyak? Tuan Harper, aku tidak mabuk. Aku temani kamu minum lagi. Kamu Matthew. Kamu Matthew. Tapi aku bukan Lauren. Evelyn, kamu minum berapa banyak sih? Nggak banyak-banyak amat. Masih bisa minum lagi. Oke. Ayo, kita lanjut minum. Baterainya habis. Ayo, Masih bisa minum. Tuangkan 10 gelas lagi. jangan bergerak. Aku ambilkan air. Tadi malam, aku... Aduh, malu banget ya. Evelyn, kamu lagi ngapain? Kamu udah bangun. Apa? Kamu yang melahap aku sekarang, mau kabur? Apa? Aku yang melahap kamu? Aku yang mau kabur? Matthew Barrett, kamu kan udah dewasa. Gak nyangka kamu ngomong kayak gini. Kemarin kamu manggil aku Matthew. Sekarang cuma Matthew Barrett? Hah? Cewek-cewek. Awas ya kamu. Coba cicipin. Lihat cocok apa enggak sama seleramu. Kamu bisa masak? Tentu saja. Banyak hal tentangku yang belum kamu tahu. Matthew, Jangan ngeles. Kamu jangan-jangan mau ngelakuin tanggung jawab, ya? bukan itu maksudku Matthew. Kamu tahu itu. Cuma sekarang ini. Kamu khawatir sama keluarga Dalton? Ngomong-ngomong, soal masalah barang palsu itu sudah hampir pasti. Keluarga Dalton yang ada di belakangnya. Kamu tahu dari mana? Karena aku konfirmasi kemarin, Tuan Griffin itu juga orangnya Evan. Sudah kuduga. Keluarga Dalton mau pakai cara-cara licik buat ngerusak arus kas keluarga Whitmore. Mereka pakai itu buat memeras keluarga Whitmore supaya nyerahin pasar barang antik utara sama jaringan kita. Makanya mereka tekan-tekan Whitmore Co. di industri perhiasan. Jangan khawatir, kamu masih punya aku. Kalau gitu aku ke kantor dulu. Hari ini aku ada rapat sama bank. Kenapa? Lagi pula keuangan? Ya, karena tekanan dari keluarga Dalton, kami terpaksa membeli dengan harga tinggi bahan perhiasan dan permata kelas atas. Selain itu, di beberapa lelang terbuka emerald, kami menderita kekalahan berturut-turut dan kerugian yang berat. Sebelumnya, meminjam porselinnya juga untuk... Ambil kartu ini.
Ada 500 juta di dalamnya. 500 juta? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu merampok bank? Merampok bank gak secepat merampok Evan. Kemarin dia coba menjebakku untuk mengerjai aku. Tapi malah, dia akhirnya menyerahkan padaku karya asli. Oleh Tuan Dongpo. Aku cuma membalikannya dan menjualnya seharga 500 juta. Ini. Matthew? Aku nggak bisa terima ini. Kenapa? Gak mau tanggung jawab? Evelyn, hati-hati. Atau aku akan menuntutmu karena coba-coba ninggalin kamu. Terima aja. Anggap saja sebagai hadiah pertunanganku. Apa? Maksud kamu apa? Hadiah pertunangan apa? Aku nggak ngerti. Ini agak gede sih. Tapi buat aku nggak punya banyak hobi lain. Aku cuma suka yang gede-gede. Sekarang hadiahnya udah diberikan. Boleh dong dengar kamu panggil aku sayang? Kamu. Dasar nakal. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Aku mau ke kantor sekarang. Sayang, dadah. Lihat tuh dia jadi malu-malu. Tante Julia, kangen gak sama aku? Ya, aku kangen. Aku kangen banget, sampai nggak bisa tidur. Matthew, bisa nggak kamu kasihanin aku sedikit? Aduh, jangan. Salahku. Kamu lagi senggang? Kamu janji mau jalan-jalan sama aku? Kamu nggak bakal batalin janji, kan? Gak mungkin. Kamu di mana? Aku langsung ke sana ketemu kamu. Bu Whitmore, penjualan barang antik dan seni di Galeri Whitmore turun 70% dibandingkan periode yang sama. Whitmore & Co. Jewelry sedang menghadapi kekurangan parah. Bahan baku berkualitas tinggi dan mewah. Tingkatkan harga beli kita, asalkan kita tidak rugi. Tidak apa-apa. Kalau keluarga Dalton mau merebut, kita juga bisa. Bukannya lelang terbuka emerald bulan depan? Bu Whitmore, keluarga Dalton melakukan segala cara untuk merebut bisnis dari kita. Berapapun kita naikkan tawaran, mereka menyamainya. Kalau kita naikkan harga lagi, bukan cuma kita gagal dapat untung, tapi kita juga akan rugi. Sudah hubungi TN Sullivan belum? Apapun caranya, kita harus minta dia menilai untuk kita. Kami sedang berusaha menghubunginya. Belum ada kabar. Berapa sisa modal di pembukuan? Kurang dari 40 juta. Sekecil itu? Investigasi kami menemukan ada yang mendanai keluarga Dalton. Siapa? Keluarga Hurst, Noah Hurst. Tina, segera berikan perintah. Suruh orang mengawasi ketat keluarga Dalton. Laporkan setiap perkembangan padaku segera. Ya, Bu. Keluarga Hurst, keluarga Dalton. Aku tak akan biarkan kalian berhasil. Tante Julia, pakaianmu seksi banget. Nggak takut aku jadi tergelincir? Oh, ya, terus suka nggak? Matthew, aku akan anggap serius. Mau kemana? Ayo kita lihat-lihat batu giok. Ke pasar giok. Sebenarnya aku lagi nggak punya uang. Bisa dicoba sih, keahlian judi batu tingkat master. Oke, ayo kita pergi. Tante Julia, sudah kepikiran mau beli apa? Awalnya aku mikir mau beli hadiah antik yang sederhana. Tapi bisnis itu terlalu dalam airnya. Jadi aku mikir-mikir perhiasan giok atau semacamnya. Sekitar 20 atau 30 ribu juga udah cukup. Baiklah, ayo kita lihat-lihat dulu. Kalian berdua, silakan lihat-lihat. Toko saya punya segala macam batu giok, perhiasan, semua ada. Zamrud, giok hetian, sama batu darah ayam dan tian huang. Apapun yang bisa kalian bayangkan, nggak ada yang nggak saya punya di toko saya. Nona, gimana kalau liontin Buddha ini? Ini barang dari tambang tua Myanmar. Lihat tekstur dan kejernihannya. 100% kualitas terbaik. 100% barang tiruan murahan. Coba lihat. Kalau menurutku, sebaiknya kamu tunjukkan yang lain. Kalau caramu kayak gini, nggak akan ada yang mau beli. Baik, sepertinya hari ini ketemu ahli. Kalian berdua, silakan ke sini. Nilainya naik lagi. Bos, ada yang baru saja dapat rezeki. Pasti, bukannya lelang terbuka ibu kota sebentar lagi? Ini baru pertama kali.
Belakangan ini, beberapa hari terakhir, orang-orang selalu dapat untung besar setiap hari. Tante Julia, kualitas giok-giok ini bagus. Harganya cukup jujur. Kamu lihat dulu. Kalau nemu yang cocok, beli saja. Aku mau lihat ke sana. Apa? Kamu mau coba judi batu juga? Matthew, benar-benar kamu. Amy Burgess. Lama tidak bertemu. Kamu lagi ngapain di sini? Yo, lihat siapa ini, Matthew. Apa? Sekarang kamu kerja antar makanan di sini? Owen Hurst, bisa nggak kamu diam? Apa? Aku kerja antar makanan atau tidak? Itu urusanmu. Aku ingat, ini tempat umum. Kalau kamu boleh di sini, kenapa aku nggak boleh? Maham. Kamu, lucu banget. Bisa apa kamu dibandingkan denganku? Apa? Kamu keturunan murni atau gimana? Oh, iya. Soalnya kamu juga nggak waras. Kamu yang bertingkah kayak anjing gila. Aku memang nggak bisa dibandingkan. Tunggu saja. Satpam? Satpam di mana? Kalian semua buta? Kenapa sembarang orang dibiarkan masuk? Cepat, keluarkan dia. Owen, diam. Tuan Hurst, ada apa? Pas sekali kamu datang. Si tukang antar yang menyedihkan ini, kenapa belum kamu keluarkan? Apa? Bukannya ini tempat umum? Aku mau pilih batu mentah. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat lain. Maaf, Pak. Anda salah paham. Semua orang disambut di sini untuk mendukung bisnis kami. HMPH, Matthew. Apa aku dengar benar? Kamu mau pilih batu mentah? Kamu tahu nggak apa itu batu mentah? Kayaknya, kamu cuma mau mendekati Amy. Kamu harus lihat diri sendiri di cermin. No, kamu pantas nggak sih? Owen, diam deh. Aku mau habiskan waktu dengan siapa bukan urusanmu. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa bicara seperti itu ke Matthew? Oh, Owen, maaf. Aku nggak tahu layak atau enggak. Tapi, sepertinya ketua kelasku menganggap aku layak. Matthew, masih panggil aku ketua kelas? Kalau gitu, aku harus panggil kamu sayang atau panggil Amy? Panggil aku Amy. Keluargaku juga memanggilku begitu. Oke, Amy. Mau ikut aku lihat-lihat batu mentah? Kali ini, untuk Imperial Open Auction pertama, bos kami sudah siapkan banyak stok bagus. Mungkin yang berikutnya, Imperial Green tipe kaca, akan dipilih oleh Anda. Silakan lewat sini. Inikah kekuatan dari skill Grandmaster Stone Gambling? Batu-batu mentah ini nggak ada rahasia lagi buat aku. Sekarang mustahil kalau nggak jadi kaya. Matthew, kamu nggak beneran mau main judi batu, kan? Kenapa? Nggak boleh? Bukan. Cuma, aku rasa lebih baik jangan berjudi. Katanya, dewa aja nggak bisa melihat isi batu giok. Risiko judi batu itu terlalu tinggi. Nggak berlebihan kalau dibilang sekali tebas surga, sekali tebas neraka. Banyak orang sampai kehilangan harta dan keluarganya karena ini. Aku kira kamu suka barang antik. Kita bisa lihat barang antik saja. Apa? Kamu takut sekarang, Matthew? Bersembunyi di balik perempuan itu bukan sikap yang baik. Kalau kamu berani, adu judi batu sama aku. Yang kalah harus jauhi Amy. Berani nggak? Gak tertarik. Hah? Kamu pengecut. Kalau gitu minggir sana. Kamu pikir kamu siapa? Pantasnya, kamu di samping Amy. Siapa bilang aku takut? Cuma aku rasa Amy itu bukan barang. Dia nggak boleh dijadikan taruhan. Amy, kamu nggak pernah jadi aksesoris siapa-siapa. Kamu punya pikiran sendiri. Mau pacaran sama siapa itu sepenuhnya pilihanmu. Aku nggak kayak Owen. Dia sama sekali nggak menghargaimu. Berhenti. Aku tahu. Aku tahu apapun yang terjadi kamu nggak akan mengecewakanku. Owen, aku salah menilaimu. Aku nggak nyangka kamu orang kayak gini. Kita nggak berteman lagi. Amy. Sekarang panggil aku Amy Burgess. Kamu nggak berhak manggil aku Amy. Matthew, kamu benar-benar pengecut. Kamu cuma sampah yang sembunyi di balik wanita. Matthew, jangan terpancing. Dia cuma mau memprovokasimu. Gak apa-apa, percaya sama aku. Baik, mau taruhan gimana? Sederhana. Batu giokan soal batu mentah siapa yang hasilkan giok paling berharga. Kita masing-masing pilih 3 batu mentah, potong di sini. Yang nilainya tertinggi menang. Baik. Tunggu, aku belum selesai. Yang kalah harus serahkan gioknya ke pemenang. Dan yang kalah harus pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali. Berhenti. Keluarga Hurst memiliki sejarah turun-temurun. Owen sudah terlibat dalam ini sejak kecil. Dia sangat menguasai perdagangan permata. Dari mana orang ini datang? Dia berani menantang Owen dalam perdagangan permata? Apakah dia ingin mati? Betul sekali. Sekarang, anak ini akan diusir dari kota.
Luncurkan misi. Amy sangat mencintai sang host. Silakan gunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan pada Amy dan buat dia setuju. Misi berhasil. Hadiah, 100% saham konsorsium Blackstone. Sistem live play. Kamu hanya mencari masalah. Saya menolak. Pria sejati tidak akan membiarkan orang lain mencuri pacarnya, menolak hadiah misi tamparan di muka, dan semua hadiah sebelumnya akan dicabut. Kamu kejam. Matthew, jangan tertipu. Tidak apa-apa. Pada titik ini, jika saya terus bersembunyi, apakah saya masih layak disebut pria? Maaf, saya tidak ingin melakukan ini. Sistem live play memaksa saya. Amy, karena sudah begini, saya harus mengatakannya. Sebenarnya, saya suka kamu. Hah? Itu benar, karena saya tidak punya keberanian sebelumnya. Tapi, sekarang, saya sadar. Saya tidak ingin kehilangan kamu. Jadi, apakah kamu mau jadi pacar saya? Saya mau. Selamat atas penyelesaian misi pengakuan. Hadiah, 100% saham konsorsium Blackstone. Owen, apa yang kamu lakukan? Amy, saya. Diam. Jangan pernah panggil saya seperti itu lagi. Saya peringatkan kamu, kita hanya teman sekelas. Kita tidak dekat. Matthew, saya akan membunuhmu. Matthew, saya ingin menaikkan taruhannya. Yang kalah mematahkan kedua kakinya. Berani? Bertaruh nyawa mereka, sudah lama tidak melihat ini. Ini akan seru. Matthew, jangan dengarkan dia. Pengecut. Baiklah. Matthew, kamu bakal mati hari ini. Yang ini, dan yang itu. Owen, seperti yang diharapkan dari Owen, batu mentah ini, dengan corak naga ini, pasti akan menghasilkan besar. Lebih baik ada noda gelap, daripada coretan hijau. Lihat yang ini, sudah terduga, seperti Owen, itu sudah dalam darahnya. Yang ini, dan yang ini. Aku sudah selesai memilih. Tunggu, dia hanya memilih 3 ini, apakah dia tahu dia sudah mati, dan menyerah saja? Matthew, Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kita bahkan belum memotongnya. Memotong? Dengan ini? Sejujurnya, lihat sampah yang kamu pilih. Kamu tahu kamu akan kalah, jadi kamu sengaja melakukan ini, kan? Kira aku akan membiarkanmu? Dalam mimpimu, kamu benar-benar mati hari ini. Mulailah memotong. Seperti yang diharapkan dari Owen, 3 batu mentah, dan semuanya berhasil. Itu benar-benar keajaiban. Hijau terang, giok kuning, giok lavender. Kejelasannya tidak bagus, tapi mereka bernilai banyak. Owen, aku ingin tahu apakah giok ini dijual. Aku tawar 6 juta. Owen, luar biasa. Begini, 3 batu ini, aku akan membelinya dengan 10 juta. Bagaimana menurutmu? Jangan terburu-buru. Bagaimana menurutmu, Matthew? Masih mau bertaruh? Ayo kita bertaruh. Kenapa tidak? Ayo, bantu aku memotong batunya. Cuma batu kulit pasir kuning biasa. Dia berharap menemukan giok. Dia benar-benar menganggap ini main-main. Ada giok. Ternyata hijau semua. Kualitas S. Bagaimana mungkin? Lanjutkan pemotongannya. Aku tidak percaya. Keberuntungannya tidak mungkin sebaik ini. Nilainya naik lagi. Kali ini giok merah, dan kualitas S juga. Ini gila ya. Mungkinkah selama ini aku salah jalan? Diam. Masih ada batu ketiga. Owen, kamu sudah kalah. Hanya 2 ini saja, sudah bernilai lebih dari 10 juta. Siapa bilang? Warna dan kualitas kedua batu ini memang tidak buruk, tapi terlalu kecil. Lanjutkan pemotongannya. Ini batu kosong. Tidak, kali ini giok hitam. Walaupun cuma kualitas es lengket, tapi ukurannya yang besar mengimbanginya. Owen kalah kali ini. Siapa bilang aku kalah? Apa? Kamu mau mengingkari janji? Siapa yang bilang? Karena kita sedang membandingkan nilai, maka tanyakan pada orang-orang di sini. Aku akui, kamu memang punya keahlian. Tapi hanya dengan 2 batu mentah ini, giok yang sudah dipotong, tidak bernilai 10 juta. Kamu bohong. Tuan Hale, Anda pemilik toko ini. Bagaimana pendapat Anda? Kali ini, menurutku, bagaimana kalau seri? Tidak mungkin. Kali ini, Matthew yang kalah. Seseorang
patahkan kedua kakinya. Berhenti. Matthew, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tidak bisa selalu menang sendiri. Dan siapa kamu? Kantor Hukum Julia. Julia Monroe. Hah, belum pernah dengar namamu. Kamu cuma pengacara. Kamu tahu apa soal giok? Kalau aku bilang ini tidak berharga, ya berarti tidak berharga. Terus kenapa? Tidak percaya? Owen, kamu pikir kamu siapa? Kalau tidak salah ingat, harga pasar giok hari ini tertera di sana. Ada hal-hal yang bukan urusanmu untuk menentukan. Terus kenapa? Itu cuma harga tertera. Aku akan turunkan harganya. Sampaikan perintahku. Hubungi semua perusahaan perhiasan besar, buka gudang dan pindahkan barang. Potong harga untuk giok merah, hitam, dan hijau untukku. Owen memindahkan barang. Rebut sekarang. Turun, benar-benar turun. Seperti yang diharapkan dari keluarga Hurst, mereka benar-benar berkuasa. Nah, sudah puas? Matthew, kamu kalah. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Bahkan jika harganya turun, berdasarkan nilainya, seharusnya masih seri. Amy, membela orang seperti Matthew, kamu benar-benar nekat melawanku, ya? Ya. Baik, baguslah. Maka aku akan pastikan kamu menyerah untuk selamanya. Hei, Noah. Owen, kamu cari mati? Siapa yang suruh kamu pindahkan barang? Pulang ke sini sekarang juga? Bodoh, kalian semua bodoh. Satu hal ini saja kalian tidak bisa tangani. Apa gunanya kalian bagiku? Pak Hurst, pria di sebelah Evelyn Matthew terlalu aneh. Dia? Noah. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Kamu tahu tidak hanya karena kamu memindahkan barang hari ini, semua rencanaku sebelumnya jadi sia-sia? Noah, aku tahu aku berbuat salah. Pak Hurst, memarahinya sekarang tidak ada gunanya. Keluarga Whitmore sudah mengamankan banyak stok. Itulah masalah sebenarnya. Bukankah kamu pergi ke sarang judi? Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Ketika aku pergi ke sarang judi hari ini untuk mengambil barang, aku bertemu dengan teman sekelas dulu, Matthew. Tunggu. Owen, Matthew yang kamu sebutkan, apakah dia itu pria yang menyebalkan itu? Bagaimana kamu tahu? Pak Hurst, sepertinya Evelyn menyiapkan suap, hanya menunggu Owen masuk perangkap. Baik. Kalau begitu baiklah. Evelyn memang punya caranya sendiri. Jika dia pikir ini berakhir di sini, dia benar-benar meremehkanku. Begitu perkumpulan Kirin dimulai, itu akan menjadi akhir bagi keluarga Whitmore. Sayang, siapa dia? Matthew, ayo kita kembali. Sayang, kamu di mana? Aku akan menjemputmu sekarang. Sayang, tidak maukah kau memperkenalkan aku? Matthew, aku baru saja menerima pengakuanmu. Matthew, jangan khawatir. Aku tidak akan menyulitkanmu. Selama kau peduli padaku, itu sudah cukup. Evelyn, bukankah kau bilang sibuk hari ini? Apakah tentang Owen menjual saham hari ini? Bagaimana kau tahu? Tapi itu hanya barang biasa. Biji zamrud kelas tinggi yang sebenarnya masih tidak tersedia. Aku sudah menyelidikinya. Kali ini, di belakang keluarga Dalton, keluarga Hurst sedang membuat masalah. Mengenal Noah, di Kirin Society triwulan mendatang, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Kirin Society? Kirin Society adalah dunia koleksi acara paling bergengsi. Diadakan setiap 3 tahun, pemenangnya di seluruh dunia koleksi Imperium akan menjadi yang berkuasa. Tepat, setiap Kirin Society melibatkan 3 kompetisi. Penilaian, judi batu, dan duel harta. Bagaimana jika aku tidak ikut? Tidak berguna. Matthew, ini tidak sesederhana yang kau pikir. Ini adalah seluruh Imperium komunitas barang antik. Tidak ada yang berani melanggarnya selama berabad-abad. Kau bisa melewatkannya, tapi itu berarti secara sukarela menarik diri dari permainan barang antik dan perhiasan. Itu aturan industrinya, kurang lebih. Jadi kali ini, keluarga Hurst pasti akan menyerang untuk merebut keluarga Whitmore ke saluran utara. Sayang, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Jika bahkan kau tidak mau membantuku. Whitmore kehilangan pasar utara adalah kecil. Tapi jika keluarga Hurst mengontrol seluruh saluran utara, konsekuensinya akan buruk. Sayangnya keluarga Hurst terlalu licik. Aku belum mendapatkan bukti keluarga Hurst menyelundupkan relik kultural penting ke luar negeri. Kalau tidak,
Ini tidak akan serumit ini. Apa? Mereka benar-benar menyelundupkan relik? Bukankah mereka pengkhianat? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Evelyn, aku akan membantumu. Evelyn, jangan khawatir. Aku ada untukmu. Matthew, orang seperti apa kau sebenarnya? Hei, bukankah ini Nona Whitmore? Hei, bukankah ini yang suka barang rongsokan? Tuan Dalton si pemulung? Apa? Tidak bawa barang bekasmu itu? Kamu apa? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tidak tahukah itu? Evelyn, kenapa baunya sangat tidak enak di sini? Tidak bisa dihindari. Ketika seseorang sedang banyak bicara. Kamu. Apa yang kamu banggakan? Evelyn, tunggu saja keluarga Whitmore bangkrut. Nanti saat waktunya tiba, meskipun kamu bersujud di hadapanku dan minta ampun, aku bahkan tidak akan melihatmu. Berani-beraninya kau mendorongku? Aku memang mendorongmu. Kamu benar-benar lembek. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi cewek sepertiku. Apa kamu ini laki-laki? Baik, sangat baik. Aku akan mengingat kalian semua. Nanti saat waktunya tiba, lihat saja apakah kalian masih bisa tertawa. Evelyn, apakah komunitas Kirin selalu seperti ini? Ya, sudah seperti ini setiap tahun. Selanjutnya akan ada kompetisi pertama, duel harta karun. Grup Hurs, Tuan Hurs telah tiba. Tuan Hurs sudah di sini. Lihat saja apakah kalian masih begitu sombong? Tugas diluncurkan. Perlihatkan aib Noah dan Owen di depan mereka. Selesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah keterampilan melukis tingkat master. Bisa lebih sempurna lagi waktunya? Tuan Hurst, Anda tidak tahu. Baru saja, Evelyn dan kawan-kawannya sangat sombong. Jadi kamu Matthew, kamu sangat berani melawanku, Noah, sujud, minta ampun, mungkin nanti, aku akan mengampuni nyawamu. Kau yang minta. Kau berani memukul Tuan Hurst? Kau akan tumbang. Semuanya, diam. Kekuatan ini, kecepatan ini, bahkan dengan keahlianku, aku tak bisa menghindarinya. Siapa sih orang ini? Di seluruh Imperium kaulah orang pertama yang berani memukulku, Matthew. Aku akan mengingatmu. Selamat atas penyelesaian tugas. Kamu telah memperoleh keterampilan melukis tingkat Grandmaster. Ini memang pantas disebut lukisan Grandmaster. Sekarang aku bisa kuasai gaya apapun. Aku bisa membuat yang palsu terlihat sangat asli. Pada dasarnya, seperti aslinya. Noah, kenapa kau? Benar, Tuan Hurst. Apa yang kau lakukan? Ada sesuatu yang jahat tentang dirinya. Aku tak bisa membacanya. Kirin Society adalah yang utama. Begitu kita memenangkan kompetisi, belum terlambat untuk balas dendam. Matthew, kau sudah keterlaluan. Noah adalah pria yang pendendam. Kau membuatnya rugi besar hari ini. Kau sangat mempermalukannya. Dia tak akan membiarkan ini begitu saja. Jangan khawatir, Matthew. Aku akan menangani perkara hukum ini untukmu. Tidak sesederhana itu. Noah sangat perhitungan. Dia tidak ingin membahayakan gambaran besar. Dia menunggu untuk menyelesaikan masalah nanti. Evelyn, untuk babak pertama duel harta karun harta apa yang kau gunakan? Duel harta karun berubah setiap tahun. Terakhir kali, itu adalah giok. Kali ini, nilainya adalah kaligrafi dan lukisan. Itu sebabnya, aku membeli lukisan Tuan Sterling. Evelyn, apa kau punya kertas dan tinta dinasti Song? Ada, mau apa? Jangan khawatir, suruh seseorang bawa segera. Dan siapkan satu ruangan lagi untukku. Aku butuh. Matthew, jangan-jangan kau berniat memalsukan salinannya? Kau pikir para master penilai itu hanya datang untuk makan? Lupakan saja. Bahkan jika salinanmu terlihat asli, itu tetap palsu. Matthew, Amy benar. Evelyn, kamu percaya sama aku? Tentu saja aku percaya sama kamu. Kalau gitu, telepon Tina cepat-cepat. Suruh dia bawa ke sini. Oke. Evan, pergi lihat. Lihat apa yang mereka lakukan. Baiklah Tina, bawa ke sini sekarang juga. Semakin cepat, semakin baik. Tuan Hurst, Evelyn ternyata menyuruh asistennya membawakan kertas zaman Song dan tinta. Dia benar-benar tidak punya kelas. Evelyn sudah benar-benar gila, sampai percaya sama sampah seperti dia. Bodoh itu membahagiakan, dia malah mau memalsukannya. Apa dia pikir para master ini cuma datang buat makan?
Amy, tumbuk tinta, untukku. Matthew, kamu benar-benar mau memalsukannya. Mau melukis apa? Xander the Westlake Regatta. Kamu gila. Lukisan itu sudah hilang sejak lama. Dan waktunya sedikit sekali, bisa selesai. Kalau tidak hilang, aku tidak akan repot-repot melukisnya. Cepat. Evelyn, nanti presentasikan lukisan ini sebagai karya kita, untuk tantangan. Para tamu terhormat, teman-teman, Kirin Society tahun ini resmi dimulai. Mari kita sambut Master Holland, Master Sterling, Master Nolan, dan Master Ken. Saat menilai giok kuno, lihat lebih banyak, rasakan lebih dalam, dan pikirkan lebih jauh. Ingat, jangan sampai tertipu. Ini baru, benar-benar baru. Tidak bisa disangkal lagi baru. Palu saya untuk menghancurkan barang palsu. Selamat malam, semuanya. Selamat datang, silakan duduk. Acara pertama Kirin Society tahun ini, Treasure Duel, resmi dimulai. Kompetisi tahun ini adalah kaligrafi dan lukisan. Silakan persembahkan harta karun pertama. Selanjutnya, dipersembahkan oleh Hearst Group, karya Su Dongpo Wood and Rock. Apa? Yang ini? Bukankah ini milik Stephen? Di dunia ini, apa ada yang tidak bisa dibeli dengan uang? Sayang sekali. Kamu cuma orang yang belum banyak pengalaman. Hanya dengan 500 juta, kamu menyerahkan kemenangan langsung kepada kami. Evelyn, tunggulah saatnya mengakui kekalahan. Dengan kehilangan saluran utara, keluarga Whitmore sudah tamat. Setelah Dewan Juri berdiskusi, karya ini asli, nilai pasarnya adalah 600 juta. Matthew, rasanya menyerahkan kemenangan kepada musuhmu bagaimana rasanya? Sekarang kamu menyesal? Selanjutnya, silakan sambut karya dari Whitmore Galleries, karya Xander the Westlake Regatta. Itu tidak mungkin. Evelyn palsu juga ada batasnya. The Westlake Regatta sudah lama hilang. Masa bisa ada di tanganmu? Ini palsu. Gak mungkin. Kalau ini benar Regatta Danau Barat, Nona Whitmore pasti menang. Ini tidak mungkin asli. Owen, kamu cuma sakit hati karena kalah? Kamu tahu dari mana kalau itu palsu? Asli atau palsu, akan ketahuan setelah dilihat ahlinya. Saya ahli dalam penilaian giok dan perhiasan. Untuk ini, sebaiknya Master Kent yang bicara. Tekstur ini jelas kertas beras dinasti Song. Tapi tinta ini kenapa terlihat begitu segar? Master Ken, bagaimana pendapatmu? Dilihat dari goresan kuasnya, komposisinya, dan tekniknya ini memang karya asli Xander. Tinta ini juga tinta Song. Namun, jadi itu artinya apa? ini asli. Selanjutnya, saya mengundang keempat master untuk umumkan hasilnya. Setelah kami berdiskusi, kami telah memastikan The Westlake Regatta adalah asli. Whitmore Galleries memenangkan ronde ini. Apa? Kamu ini siapa sih? Ini bagaimana caranya? Dia jelas. Tidak, aku juga mau dicium. Dasar jalang. Berani-beraninya kau cium pria lain? Semuanya, kita lanjut ke penilaian kedua. Staff, silakan. Aku percaya aturannya tak perlu kujelaskan lagi. Para perwakilan, silakan naik ke panggung.
Jadi kamu menang satu ronde. Aku tidak percaya kamu bisa terus menang. Amy, beraninya kau mengkhianatiku? Aku pasti akan membuatmu menyesal. Kamu? Pengkhianatan? Owen, apa kau sudah gila? Cukup, berhenti berteriak. Baiklah, para perwakilan, silakan duduk. Tuliskan penilaianmu di papan di depanmu. Tolong angkat jawaban kalian. Evelyn, inikah orang yang kau temukan? Ini kasusnya semua mabuk, cuma dia yang sadar. Tuan Barrett, maaf, karya ini memang asli. Panitia meminjam ini dari Museum Istana Kekaisaran. Telah diverifikasi oleh banyak ahli barang antik top dalam negeri. Tidak diragukan lagi keasliannya. Pengujian karbon, 13 juga mengonfirmasi usia censer ini. Berasal dari dinasti Ming. Anak muda, kamu kalah. Benarkah? Kuakui kamu punya bakat, tapi itu belum cukup. Barang antik dan koleksi bukan hal yang bisa dikuasai hanya dengan sedikit bakat. Kamu masih terlalu hijau. Anak muda, kali ini kau salah menilainya. Mengapresiasi Censer Suande perlu memeriksa kualitas, warna, tanda, dan suara. Sebagai evaluasi 5 dalam 1. Ini memang contoh sempurna Censer Suande. Anak muda, lihat ini. Bibirnya teratur. Sambungannya alami. Bahannya murni. Patinanya hangat. Dan tanda dasarnya rapi. Ukirannya sangat halus. Suaranya jernih dan enak didengar. Tidak tumpul maupun kasar. Ini tidak hanya asli tapi juga karya langka yang luar biasa. Anak muda, untuk menilai barang antik, kau harus lebih banyak melihat dan lebih banyak menyentuh. Sekarang untuk umumkan hasil ronde kedua. Tunggu. Kenapa banyak orang bilang ini asli, dan kamu masih nggak mau terima? Apa kamu benar-benar pikir semua orang lebih rendah darimu? Matthew, kan? Aku akui, kamu memang punya kemampuan. Tapi karaktermu sangat memprihatinkan. Kalau kalah, belajarlah menerimanya. Nona, saya menuntut dengan keras agar sampah bodoh ini disingkirkan. Tuan Barrett, terima kekalahan dengan lapang dada. Kalau masih buat masalah, itu berarti meremehkan Kirin Society. Konsekuensinya kamu nggak akan sanggup menanggungnya. Bukannya ini konvensi apresiasi? Apa kita nggak boleh ngomong jujur? Evelyn, apakah ini juga posisi keluarga Whitmore? Nona Whitmore, jangan bodoh. Aku percaya dia. Kalau dia bilang palsu, ya palsu. Betul. Kita nggak boleh bicara? Tentu saja boleh. Menurut aturan Kirin Society, yang keberatan dengan hasilnya bisa minta keputusan akhir. Yang kalah akan dikeluarkan dari lingkaran antik. Nona Whitmore, setuju? Aku setuju. Baik. Mari sambut Presiden. Semuanya, karena ada keberatan, kita akan lanjut sesuai aturan. Bisakah pemuda ini maju untuk menjelaskan pandangannya? Evelyn, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kalau tahu, ngapain aku repot-repot? Kalau tidak, bagaimana aku bisa memancing keluarga Hurst keluar? Aku nggak nyangka kalau keluarga Hurst punya ambisi sebesar itu. Sudahlah, tunggu saja dikeluarkan dari lingkaran antik. Pemuda, karena kamu klaim ini palsu, apa alasanmu? Berhenti. Beraninya kau? Evelyn, keluarga Whitmore sudah tamat. Penjaga, bawa keluar si bocah bodoh ini. Tunggu. Presiden Doyle, pasti Anda tidak akan menyangkal saya kan? Beraninya kau? Presiden Doyle ada di sini. Beraninya kau begitu sombong? Master Nolan, ayo. Saya belajar itu dari Anda. Barang palsu memang harus dihancurkan. Kau, baik. Bagus. Saya akan lihat apa yang mau kau katakan. Matthew, hentikan meronta-ronta kematianmu. Di depan Presiden Doyle, kau masih saja begitu sombong. Kau tamat. Presiden Doyle, dia menghancurkan artefak berharga. Dia harus bergulat di penjara. Betul? Diam, semuanya. Presiden Doyle belum mengatakan apa-apa. Buru-buru apa? Presiden Doyle, tolong lihat. Ini tidak mungkin. Mungkinkah? Itu benar-benar baru. Setiap generasi melahirkan bakat baru.
Generasi baru menggantikan yang lama, Tuan Barrett, saya belajar banyak hari ini. Semuanya, saya umumkan bahwa, babak kedua kompetisi, dimenangkan oleh Whitmore Galleries. Atas kapasitas saya sebagai Presiden Kirin Society, saya mengundang Tuan Barrett untuk menjadi Kepala Kirin Society. Kepala? Bagaimana Matthew memenuhi syarat? Mengapa dia harus jadi kepala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Presiden Doyle? Saya tidak terima ini. Ini jelas-jelas adalah pedupaan Swande. Pengujian karbon, 13 tidak mungkin salah. Saya butuh penjelasan yang masuk akal. Karbon, 13 memang benar. Tapi itu memang, bukan pedupaan Swande. Sebenarnya, itu replika dari era Kangxi. Lalu mengapa karbon, 13 menetapkannya ke era Swande? Mungkinkah, di antara kalian, ada bisnis curang yang terjadi? Kau? Gak mungkin, memangnya mencurigakan, masa Presiden Doyle melakukan hal seperti itu? Beraninya kau. Saya sudah memimpin Kirin Society selama 10 tahun. Saya selalu bertindak dengan integritas. Saya tidak akan biarkan kau memfitnah saya di sini. Presiden Doyle, Anda tidak bisa berkata begitu. Apa orang tidak boleh mempertanyakan Anda? Semuanya, lihat ke dalam dinding pedupaan ini, tulisan apa itu? Ini sebenarnya adalah mahakarya dari geng Riverside, betul. Ini. Kita kalah lagi. Siapa sangka? Kita salah menilainya. Sekarang masih ada yang mau dikatakan, Tuan Hurst, Anda kalah. Menurut aturan, 2 dari 3 kemenangan. Keluarga Whitmore akan memimpin Kirin Society tahun ini. Tepat. Ronde ketiga sekarang tidak ada gunanya. Saya nyatakan, tunggu dulu. Tuan Hurst. Apa Anda berencana memusuhi seluruh lingkaran antik? Noah, tidak bisakah kamu menerima kekalahan? Kenapa saya tidak bisa menerimanya? Memangnya kalau menang bagaimana? Tapi saya minta kita lanjutkan ronde ketiga judi batu. Apa? Ada aturan yang menyatakan kalau kalah 2 ronde pertama, tidak boleh main yang ketiga? Karena kamu bersikeras melanjutkan, ayo kita lakukan. Benar, kamu tetap akan kalah. Kali ini, kami akan pastikan kamu benar-benar kalah. Presiden Doyle, karena keluarga Hurst sudah meminta, mari kita lanjutkan. Baiklah, ronde ketiga akan dilanjutkan. Evelyn, kamu pasti merasa sangat puas diri sekarang. Mau bilang apa? Memangnya kenapa kalau kamu menang kompetisi, keluarga Whitmoremu sudah di jalan buntu? Tanpa giok kualitas tinggi, bisnis perhiasan Whitmore hanyalah lubang tanpa dasar. Berapapun uang yang kamu investasikan, tidak akan pernah cukup. Kamu. Hina. Bisnis pada dasarnya kejam. Ngapain bicara soal kehinaan? Konyol. Apa kamu benar-benar berharap aku bermain sesuai aturan? Evelyn, kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, dan jadi selirku, mungkin aku akan pertimbangkan perasaan kita dulu dan kasih kamu jalan keluar. Hah? Evelyn, jangan buang-buang tenaga dengan orang-orang ini. Kamu belum pernah dengar peribahasa, penjahat mati, karena terlalu banyak bicara. Kamu. Semuanya, sesi ketiga dari Kirin Society dimulai. Semua batu mentah di pertandingan ini berasal dari tambang di Myanmar. Ini adalah batu-batu pilihan berkinerja terbaik. Para kontestan akan memilih batu menggunakan keahlian mereka. Kami akan menggunakan format lelang terbuka. Penawar tertinggi yang menang. Terakhir, berdasarkan nilai giok yang terungkap pemenang akan ditentukan. Tunggu saja lihat bagaimana kamu kalah. Kali ini, kamu tidak akan dapat 1 batu mentah pun. Kamu main curang. Main curang? Terus kenapa? Kalau kamu begitu hebat, tawarlah lebih tinggi dariku dengan uangmu. Semuanya, lelang akan segera dimulai. Batu mentah pertama. Harga awal, 3 juta. 5 juta. 10 juta? 15 juta. 20 juta. 50 juta. Jangan gegabah. Sudah rugi di harga segini. Nona Whitmore, tidak ada tawaran lagi? 50 juta, sekali. 50 juta, 2 kali. 50 juta, 3 kali. Laku. Selamat, Tuan Hurst. Ada apa? Uangmu habis? Pasti habis. Sudah kubilang sebelumnya. Malam ini, kamu tidak akan dapat 1 batu mentah pun. Selamat, TN Hurst. Anda telah memenangkan 4 batu mentah berturut-turut. Batu mentah terakhir. Penawaran awal. 200 juta. 300 juta? 400 juta. 500 juta? Sekarang di 500 juta. TN, Hurst menawar 500 juta. Evelyn, sejauh yang saya tahu, aset likuid keluarga Whitmore hanya sekitar 500 juta. Saya ingin melihat bagaimana caramu terus menawar sekarang. 600 juta. Kamu? Apa kamu bahkan punya 600 juta? Presiden Doyle, orang ini tidak punya uang sebanyak itu. Saya menuntut dia dikeluarkan.
semuanya. TN, Barret telah lulus verifikasi aset. Saya bisa jamin secara pribadi bahwa TN, Barret tidak melakukan penawaran sembarangan. 1 miliar. Noah, tidak apa. Perkiraan nilai bahan ini sekitar 1 miliar. Lebih dari itu, risikonya menjadi terlalu besar. 1,1 miliar. Dasar bodoh. Dia langsung masuk ke jebakan yang jelas ini. Batu mentah ini, berdasarkan penampilannya, paling-paling bernilai 500 juta. Kamu menawar 1,1 miliar. Memang benar, uangmu lebih banyak daripada otakmu. Itu Kaji. Kamu sangat licik. Nona kecil, ini namanya semua cara dihalalkan dalam cinta dan perang, mengerti? Sepertinya Tien Hur sangat percaya diri, tapi menurutku ini sepadan, bahkan mungkin memberiku keuntungan besar. Percayakah kamu padaku? 1,1 miliar. Dan kamu masih bisa untung? Apa kamu anggap kami bodoh? Kalau tidak percaya padaku, maka tunggulah sampai kita memotong batunya di tempat, dan kamu akan lihat. Nona, karena tidak ada penawaran lagi, bisakah kita mulai memotong batunya? Tentu saja. Selanjutnya, momen yang dinanti-nanti telah tiba. Matthew, sebentar lagi, kau akan mengerti bagaimana caranya kau akan kalah. Tepat sekali. Ribut sekali, Pak Doyle. Bisakah Bapak meminta 2 pecundang tak berarti ini untuk disingkirkan? Aku kesini, bukan untuk mendengar omong kosong mereka. Tuan Dalton. Owen, jika kau mengganggu ketertiban tempat ini lagi, aku tidak punya pilihan selain meminta kau untuk keluar. Kalian berdua, diam. Potongan pertama adalah varietas ketan, giok putih, keuntungan signifikan. Potongan kedua adalah varietas ketan, giok hijau penuh, keuntungan signifikan. Potongan ketiga adalah varietas es, giok hijau hidup, keuntungan signifikan berlanjut. Potongan keempat, giok kuning, varietas es, keuntungan signifikan berlanjut. Memang seperti yang diharapkan dari keluarga Hurs. Keahlian mereka dalam judi batu sungguh mengesankan. Sudah pasti. Jangan lupa bagaimana keluarga Hurs membangun namanya. Jadi, mau terus menonton? Batu mentah terakhir. Ini varietas kaca, ungu murni. Selamat, Tuan Barret. Selamat, Nona Whitmore. Wah, ini benar-benar sebuah keajaiban alam. Sepanjang hidupku aku tak pernah menyangka akan melihat giok seperti ini terungkap, Nona Whitmore. Saya siap membelinya dengan 2 miliar. Matthew, kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Mungkin itu hanya keberuntungan. Owen, bagaimana pendapatmu? Evelyn Whitmore, jangan terlalu cepat senang. Kau hanya beruntung, itu saja. Selanjutnya, aku jamin kau tidak akan mendapatkan satupun bahan mentah, keluarga Whitmoremu tetap akan hancur. Ayo pergi. Tunggu. Apa? Kau pikir kau bisa memaksa kami untuk tinggal? Kau mau pergi? Apa aku bilang kau boleh pergi? Kamu pikir kamu siapa? Matthew, jangan pikir karena kamu sudah merayu Evelyn lalu kamu jadi orang penting sekarang. Kamu cuma anak bawang. Bagus, kamu yang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Oh, ya? Ya, kamu harus terbiasa. Siapa Evan? Itu aku. Bawa dia. Kamu tersangka kasus penyelundupan barang antik. Silakan ikut kami. Aku tidak melakukannya. Kalian salah orang? Noah dan Owen Hurst, kan? Memangnya kenapa? Berencana menangkap kami juga? Noah, kamu tidak benar-benar mengira kamu aman, kan? Aku menemukan segalanya pada Evan. Kamu tidak benar-benar mengira aku tidak bisa menemukan semua sampah keluarga Hurst. Kamu sebenarnya siapa? Ini dari konsorsium Blackstone, Tuan Maddox dan Tuan Bradford. Tuan Barret, Masalah yang kuminta untuk kamu selidiki sudah selesai. sudah semua selesai. Keluarga Hurst berkolusi dengan kekuatan asing. Bukan hanya perdagangan manusia, pemerasan dan penyelundupan barang antik berharga. Ini bukti kejahatan mereka. Serahkan saja ke Biro Penegakan Hukum. Tuan Hurst, sekarang silakan ikut kami. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Sampah seperti kamu, yang mengkhianati negaramu sendiri untuk keuntungan pribadi. Siapapun berhak membunuhmu. Semuanya, mari kita sambut kepala baru perkumpulan Kirin, Evelyn.
Nona Whitmore, silakan naik ke panggung. Silakan. Nona Whitmore. Keluarga Hearst dan Dalton telah bertindak sesat dan mengkhianati negara mereka untuk keuntungan. Mulai hari ini, segala sesuatu dicabut dari mereka. Bagus. Matthew, aku tidak percaya kamu yang mengendalikan konsorsium Blackstone. Kamu benar-benar merahasiakannya dariku. Ya, Tidak, kamu harus menggantinya untukku. Sebagai kompensasi, aku akan membuatmu menikahiku. Tidak mungkin. Evelyn, kamu jauh lebih tua dari Matthew. Apa kamu mau pacaran dengan orang yang setengah umurmu? Aku tidak peduli, sayang. Aku sudah milikmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Matthew, kamu juga harus bertanggung jawab padaku. Tidak, Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dia milikku. Bertanggung jawablah padaku. Bertanggung jawablah padaku. Dia milikku. aku. Ya ampun. misi diluncurkan. Hanya anak-anak yang memilih. Orang dewasa mengambil segalanya. Tuan rumah harus secara legal dan wajar memenuhi keinginan setiap orang kepercayaan. Hadiah misterius akan diberikan setelah misi selesai.